Bab 37. Si Yueting dan Liu Yao menunggu dengan cemas di luar. Mereka tidak bisa diam dan berjalan mondar-mandir, seperti semut di atas panci panas. Wajah mereka menunjukkan ekspresi gugup dan ketakutan, melebihi anggota keluarga yang berkumpul di sana menunggu kedatangan bayi mereka. Tampaknya mereka masih sok karena Xiao Luo hanya menggunakan satu jarum untuk meyakinkan Guo Taining, tetapi masih tidak percaya bahwa itu akan menjadi metode persalinan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Ting ting, dengar, para wanita di dalam sepertinya berhenti meratap. Liu Yao tersentak, menyenggol rekannya karena terkejut. Si Yueting mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa terperangah karena memang tidak ada lagi jeritan yang menyayat hati. Mungkinkah metode saudara Luo benar-benar berhasil? Serunya. Keduanya saling memandang, dan pada saat itu, tangisan bayi terdengar dari dalam. Pintu ruang bersalin terbuka sedikit, dan seorang perawat menjulurkan kepalanya. Dia bertanya, siapa anggota keluarga Liang Qiaoli? Ya, saya di sini. Seorang pria yang telah menunggu di luar buru-buru berjalan mendekat. Ada ekspresi cemas di wajahnya. Liang Qiaoli telah melahirkan seorang putra, selamat. Pengirimannya lancar, katanya. Perawat mengucapkan selamat kepada pria tersebut dan menjelaskan, baik ibu maupun anaknya selamat, namun kami masih perlu mengamati mereka di ruang bersalin selama 2 jam lagi, jadi harap terus menunggu di sini beberapa saat lagi. Oh, terima kasih, suster, terima kasih banyak. Lelaki itu menangis, membungkuk dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Melahirkan, suara tangisan bayi terdengar nyaring dan jelas, namun mengapa tidak ada satupun tangisan ibu saat proses persalinan? Bukankah rasa sakitnya tidak terbayangkan? Si Yueting dan Liu Yao berada dalam keadaan linglung saat otak mereka mencoba memproses apa yang sebenarnya terjadi, karena sepertinya pemimpin mereka, Xiao Luo, benar-benar melakukannya. Saat itu, pintu ruang bersalin terbuka kembali. Guo Taining dan Xiao Luo berjalan keluar, Xiao Luo dengan antusias memegang tangan Xiao Luo dengan senyum tulus di wajahnya. Xiao Luo, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Masalah yang mengganggu bidang medis selama ratusan tahun telah diselesaikan hanya dengan 2 jarum Anda. Sungguh menakjubkan, dan ketika kami melaporkan metode ini, hadiah Nobel tahun ini pasti akan diberikan kepada Anda. Anda telah membawa kejayaan bagi negara kami, dan kami dengan bangga dapat menunjukkan kemanjuran metode tradisional ini dan mempromosikannya kepada teman-teman kami di negara-negara barat agar memberikan manfaat bagi semua orang di dunia. Hanya dengan 2 jarum suntik, semua rasa sakit yang dirasakan ibu bersalin sudah hilang, dan tidak mempengaruhi proses persalinan sama sekali. Bahkan proses melahirkannya pun tidak menimbulkan rasa sakit sehingga prosesnya langsung seperti pergi ke toilet. Jika dia tidak melihat ini dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ya, ini adalah keajaiban. Ada api di mata Guo Taining karena pemuda di depannya benar-benar memberinya kejutan besar. Sumpah yang diucapkannya di depan makam mendiang istrinya akhirnya terwujud, dan meski itu bukan sesuatu yang dikembangkannya sendiri, setidaknya dia tahu ada metode yang bisa membantu ibu melahirkan tanpa rasa sakit. Direktur Guo, ini adalah hasil penelitian Anda sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Xiao Luo tidak ingin mendapat perhatian dan menjadi fokus dunia. Sebelum mengungkap teknik ini, ia telah memikirkan langkah selanjutnya, yaitu memberikan ilmu dan praktik kepada Guo Taining, seseorang yang telah menghabiskan 1 dekade berusaha mendamaikan mendiang istrinya. Xiao Luo bermaksud agar Guo Taining menjadi orang yang menemukan teknik untuk mengubah dunia. Guo Taining terkejut dan tidak percaya bahwa Xiao Luo mengatakan dia bermaksud menawarkan teknik ini kepadanya. Dia segera melambaikan tangannya untuk menolak dan berkata, tidak, ini tidak akan berhasil. Metode ini milik Anda, dan saya tidak dapat mengklaim penghargaannya. Direktur Guo, apakah Anda lupa kontrak yang Anda buat dengan saya? Xiao Luo menjawab. Saya belum lupa, saya akan menandatangani kontrak dengan Anda, tetapi saya tidak dapat terlibat dalam teknik ini. Mengetahui bahwa metode seperti itu ada dalam hidup saya berarti saya akan merasa nyaman bahkan jika saya mati sekarang, kata Guo Taining. Ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal seperti itu, ayo pergi ke kantormu untuk berbicara, kata Xiao Luo, mengubah topik. Baiklah, ayo pergi ke kantorku, menyusulmu. Dengan antusias, Guo Taining dengan ramah mengundang Xiao Luo ke kantor, dan semuanya baik-baik saja. Oleh karena itu, lupakan saja menandatangani kontrak dengan Hua Yao Group, bahkan jika dia harus melepaskan posisinya sebagai direktur, dia akan melakukannya. Si Yueting dan Liu Yao dalam keadaan pingsan. Mereka saling memandang dengan tidak percaya, dan keduanya langsung bertanya, sudah selesai. 1 jam kemudian, Xiao Luo dan keduanya berjalan keluar dari gedung administrasi bersama dengan kontrak yang baru saja ditandatangani oleh Guo Taining, yang secara pribadi mengantar mereka keluar. Kesepakatan bersama telah dicapai mengenai penggunaan metode persalinan tanpa rasa sakit. Ini akan dipromosikan dan digunakan oleh Guo Taining untuk pusatnya dan tidak digunakan untuk bersaing memperebutkan hadiah Nobel bidang kedokteran. Guo Taining juga berjanji akan mengajukan paten untuk Xiao Luo, tapi ini tidak penting baginya. Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Kami benar-benar berhasil mendapatkan penjualan untuk rumah sakit wanita kota. Bahkan Ketua Mao dan Saudari Ling tidak dapat mengamankan ini, namun kami berhasil. Rasanya sangat tidak nyata. Si Yueting dan Liu Yao sama-sama merasa seperti berada dalam mimpi. Itu adalah penjualan senilai 170 juta yen, dan telah diamankan oleh tim mereka yang hanya beranggotakan 3 orang. Mereka memandang ke arah Xiao Luo dengan mata memujanya. Saudara Luo, kamu luar biasa. Apakah Anda merasa sendirian dan kedinginan di malam hari? Aku bisa membantumu menghangatkan tempat tidurmu, kata si Yueting sambil mengedipkan mata genit. Jika kamu kehilangan penghangat tempat tidur, maka 1 saja tidak cukup, tambahkan aku juga, hehe, Liu Yao menyela, dengan menjilat menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya. Xiao Luo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan menjawab, saya sudah menikah. Tidak apa-apa, kami bisa menjadi simpananmu. Asalkan istri pertama tidak mengetahui tentang kita. Saudara Luo, kamu telah merebut hati kami dengan kemampuanmu, apa yang perlu ditakutkan? Kedua wanita itu menggoda dengan berani dengan kata-kata mereka. Xiao Luo tahu mereka sedang bercanda, jadi dia ikut bermain dan berkata, tentu, tunggu aku malam ini di ruang terbuka. Baiklah, Saudara Luo, kami akan menunggumu di tempat tidur setelah membersihkan tubuh kami untuk bertiga. Xiao Luo gemetar, ini adalah 2 roh memikat yang dibesarkan di neraka departemen penjualan. Baiklah, ayo berhenti bercanda. Sekarang penjualan sudah ditutup, saya akan membelikan kalian makanan untuk merayakannya, kata Xiao Luo. Sebagai pemimpin, dia tidak bisa pelit. Dia tahu aturan hidup. Baiklah, aku ingin makan kaki beruang. Muak, kakak Luo, aku ingin makan sirip hiu. Kedua wanita itu berkicau, dengan penuh semangat menatap Xiao Luo.
Cakar beruang, sirip hiu, Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu, sekelompok orang berjas sedang berjalan ke arahnya. Mereka dipimpin oleh seorang pria yang hampir seumuran dengan kepala suku Mao dan penuh percaya diri serta antusias. Itu Cui Yongsheng, kepala penjualan dari Renhe Pharmaceuticals, kata si Yueting, langsung mengenali pria itu. Mereka pasti di sini untuk menandatangani kontrak dengan Direktur Guo. Untungnya, kami datang lebih awal, kata Liu Yao. Jangan khawatirkan mereka, ayo pergi, kata Xiao Luo. Saat kedua tim berpapasan, Cui Yongsheng berteriak, berhenti di situ. Xiao Luo dan kedua gadis itu berhenti dan melihat ke belakang. Kalian di sini dari Huayao Group, bukan? Mengapa, tidak cukup di pagi hari mereka harus mengirim seseorang ke sini lagi? Kalian di Huayao benar-benar tidak tahu malu. Cui Yongsheng berjalan mendekat dengan ekspresi menghina di wajahnya dan berkata, namun, Anda tidak dapat menerima penjualan rumah sakit wanita kota. Direktur Guo dan saya memiliki persahabatan yang mendalam. Dia tidak akan pernah membiarkan penjualan ke Huayao Group, jadi beritahu Shen Qingyan untuk melupakan hal ini. Omong-omong, dia bahkan belum muncul secara langsung dan hanya mengirimkan banyak sampah karena berpikir bahwa dia bisa mengamankan penjualan. Apakah Anda meremehkan Renhe Pharmaceuticals atau meremehkan persahabatan antara Direktur Guo dan saya? Ini sungguh lucu. Wajah Cui Yongsheng penuh dengan penghinaan dan ejekan, dan salah satu bawahannya bahkan beberapa kali mengejek mereka. Mereka sama sekali tidak melihat Xiao Luo dan rekan-rekannya sebagai ancaman. Menghadapi sinisme Cui Yongsheng, si Yueting mengangkat tas di tangannya dan berkata, maaf, Anda terlambat karena Direktur Guo telah menandatangani kontrak dengan kami. Hehehe, siapa yang kamu coba gertak? Kamu bisa terus berhayal semau kamu, apa menurutmu aku akan mempercayainya? Seringai nakal di wajah Cui Yongsheng menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Jika Anda tidak bisa makan kue, buatlah kue besar, dan itu akan memuaskan rasa lapar Anda. Frasa ini mengacu pada Anda. Gadis kecil, kamu perlu berlatih beberapa tahun lagi, kamu terlalu kekanak-kanakan mencoba memainkan tipuan seperti itu, ejeknya. Ya, dia terlalu kekanak-kanakan, sangat kekanak-kanakan, Menteri Cui, kamu benar sekali. Liu Yao berkata, setuju sambil tersenyum. Dia sengaja meninggikan suaranya. Haha, si Yueting tersenyum tanpa susah payah. Cui Yongsheng tiba-tiba kehilangan minat untuk mengejek mereka dan mendengus, sepertinya tidak mendapatkan penjualan ini membuat kalian semua gila. Kalian hanyalah dua wanita gila. Ayo pergi, teman-teman, kita punya kontrak yang harus ditandatangani dengan Direktur Guo. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan bersama bawahannya menuju gedung administrasi. Ayo pergi juga, kata Xiao Luo. Saudara Luo, kenapa kita tidak menunggu di sini? Saya sangat penasaran untuk melihat seperti apa ekspresi Cui Yongsheng nanti, kata si Yueting sambil terkikik pada dirinya sendiri. Tidakkah kamu merasa itu tidak ada gunanya? Xiao Luo menjawab. Tepat sekali, itu membosankan. Saudara Luo berkata bahwa dia akan membelikan kita makanan besar, jadi mengapa kita harus membuang-buang waktu lagi di sini, kata Liu Yao. Baik-baik saja maka, si Yueting mengangkat bahunya dan melepaskannya. Faktanya, dia sangat menantikan untuk melihat wajah bengkok Cui Yongsheng. Mereka bertiga berjalan menuju gerbang rumah sakit wanita kota, tapi terdengar teriakan dari belakang begitu mereka sampai di sana. Berhenti. Melihat ke belakang, si Yueting tidak bisa menahan senyum cerahnya. Saudara Luo, ini Cui Yongsheng dan anak buahnya yang hilang. Dia berkicau. Sepertinya Cui Yongsheng dan bawahannya berusaha mengejar ketinggalan. Xiao Luo mengangkat alisnya dan berkata, jangan perhatikan mereka, ayo cepat. Namun, Cui Yongsheng dan yang lainnya masih berhasil mengejar dan segera menghalangi jalan mereka. Karena dia berlari, Cui Yongsheng kehabisan napas hingga terengah-engah seperti anjing kepanasan. Dia membungkuk dan terengah-engah mencari udara. Ketua Cui, ada apa? Si Yueting bertanya dengan sinis. Diam, kamu jalang. Cui Yongsheng menegakkan tubuh dan berteriak padanya tanpa mempedulikan citranya. Dia baru saja kehilangan 170 juta penjualan, dan tidak mungkin membandingkannya dengan kesepakatan lain yang dia miliki. Dia memelototi Xiao Luo dengan belati di matanya dan berkata, dasar brengsek, skema kotor apa yang kamu gunakan untuk membuat Direktur Guo menandatangani kontrak denganmu? Keluarlah. Bagian terakhir dari caciannya diucapkan dengan paksa, dan dia benar-benar terlihat seperti hendak muntah darah. Bibirnya yang gemuk bergetar, dan jantungnya berdebar kencang saat dia tampak menjadi gila. Xiao Luo mengerutkan kening, Ketua Cui, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengajarimu cara berbicara dengan sopan. Bicaralah dengan sopan, ibumu, Destar. Dasar anak kecil, sampah manusia, persetan dengan ibu dan leluhurmu, persetan denganmu. Cui Yongsheng kehilangan semua alasan dan menggunakan semua kata-kata umpatan yang terpikir olehnya untuk menghina Xiao Luo. Dia mengenakan setelan jas tetapi tanpa malu-malu melontarkan kata-kata vulgar dari mulutnya. Tapi suaranya tiba-tiba berhenti karena, tanpa peringatan apapun, Xiao Luo menendang dadanya dengan keras. POW, Cui Yongsheng terbang kembali seperti bola meriam dan menghantam tempat sampah di seberang jalan. Hal ini menyebabkan keributan, ketika tutupnya terlepas dan Cui Yongsheng mendarat dengan pantat di dalamnya. Dia mendapati dirinya terjebak di tempat sampah yang bau dan kotor dan tidak bisa keluar. Xiao Luo telah melakukan tendangan dengan kaki kanannya, dan dia menahan posenya dengan kaki terentang penuh, bahkan setelah Cui Yongsheng dikirim terbang menuju tempat sampah. Ya, ketakutan dan menatap kaget, bawahan Cui Yongyuan menarik napas dan buru-buru berlari melintasi tempat pemimpin mereka dibuang begitu saja. Setelah awalnya terkejut, si Yueting dan Liu Yao menatap Xiao Luo dengan penuh kerinduan saat beribadah. Kamu sangat tampan, sangat keren. Kedua wanita itu sekali lagi menatap dengan mata berbinar. Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, mereka merasa pemimpin mereka sangat tampan. Ayo pergi, Xiao Luo berkata pada gadis-gadis itu, akhirnya menarik kembali kakinya. Oke, hehe, si Yueting dan Liu Yao terkikik dan mengikuti Xiao Luo. Apakah Anda mendengar bahwa kepala departemen penjualan yang baru mengamankan penjualan di rumah sakit wanita kota? Apa, bagaimana mungkin, Xiao Luo benar-benar mengambil pesanan besar rumah sakit wanita kota dari Renhe Pharmaceuticals? Itu benar, kontrak telah ditandatangani secara hitam putih, dan mereka sekarang menyerahkannya di kantor Presiden Shen. Menakutkan, itu terlalu menakutkan. Dari mana datangnya Xiao Luo ini? Ya, awalnya di Dubai, dan sekarang dia bahkan mendapatkan penjualan ke rumah sakit wanita kota, dan hanya butuh beberapa jam saja. Bahkan jika aku memperluas imajinasiku, aku tidak percaya bagaimana orang itu melakukannya. Presiden Shen menang, Wakil Presiden Shen harus mundur. Xiao Luo juga bertaruh dengan Wakil Presiden Shen, bukan? Ada banyak kegembiraan yang menanti.
Itu hanya pertaruhan, mereka tidak akan menganggapnya serius. Bagaimana keluarga Sen bisa membiarkan wakil presiden Sen mundur? Dan, kecil kemungkinannya Xiao Luo akan benar-benar meminta bantuan wakil presiden Sen. Bukankah ini melanggar hukum? Itu benar, tapi sepertinya banyak hal menarik yang akan terjadi di perusahaan di masa mendatang. Ketika berita bahwa Xiao Luo dan Guo Taining telah menandatangani kontrak menyebar ke seluruh grup Huayao, perusahaan menjadi heboh. Pesanan penjualan yang sangat tidak terduga tiba-tiba datang ke grup Huayao, dan banyak manajemen senior merasa hal itu seperti mimpi atau nyata. Dengan jumlah 170 juta, ini jelas merupakan pesanan penjualan terbesar yang pernah dicapai oleh grup Huayao, dan penjualan tersebut diambil langsung dari pesaing nomor satu mereka, Renhe Pharmaceutical. Ini jarang terjadi, itu sungguh luar biasa. Departemen penjualan, wajah Sule pucat dan kelabu seperti kematian. Dia duduk di kursinya dengan mata terbuka lebar karena bingung, dan terus bergumam, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Mao Jianyi menatap kosong ke suatu titik imajiner di dinding kantor, masih linglung, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengambil pena dan kertas dan mulai menulis surat. Di kolom judulnya, dia memasukkan kata, surat pengunduran diri. Pemimpin kelompok dari kelompok pertama, Ling Fei, juga mengalami kesulitan untuk menjaga ketenangannya. Meskipun dia sibuk dengan pekerjaannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas untuk melihat apakah Xiao Luo telah kembali dari kantor Sen Qingyan. Dia menyingkirkan kesombongannya sebelumnya. Mulai sekarang, dia tidak lagi menjadi juara di departemen penjualan. Penjualan rumah sakit wanita kota sudah cukup menjadikan Xiao Luo bintang penjualan baru. Setelah terkejut, dia hanya punya satu pertanyaan di benaknya, yaitu, bagaimana pria itu melakukannya? Gila, Xiao Luo benar-benar mematahkan tangan kanan wakil presiden Sen. Gadis gemuk di bagian penjualan, yang merupakan kantor Ratu Gosip, seorang spesialis peran, tiba-tiba terjatuh seperti bola manusia dan meneriakkan berita dengan suaranya yang bernada tinggi. Semua orang menjauh saat mereka tanpa sadar melirik Sule. Sule merasa ngeri, dan tangannya gemetar tanpa sadar. Dia mencoba menenangkan dirinya dan berteriak pada semua orang, apa yang kamu lihat, apakah kamu tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan? Saat dia berteriak, dia dengan cepat mengemas barang-barang berharga dari mejanya, seperti seorang prajurit yang kalah yang kehilangan baju besinya dan bersiap untuk melarikan diri. Dia panik dan tidak tahu harus kemana. Kakinya goyah, dan dia menabrak beberapa meja sebelum akhirnya menemukan arah yang benar. Saat dia hendak berjalan ke gerbang, dia kebetulan bertemu dengan Xiao Luo, Xi Yueting, dan Liu Yao, yang sedang dalam perjalanan kembali ke kantor. Gedebuk, Sule terjatuh ke lantai, lututnya terluka saat dia berlutut di depan musuh bebuyutannya. Keringat dingin mengalir dari dahinya seperti air terjun, dan dengan gemetar, dia memohon, Xiao Luo. Semua orang di departemen penjualan putus asa, dan mereka semua berdiri dan melihat ke arah pintu. Xiao Luo benar-benar menepati janjinya dan telah mematahkan tangan wakil presiden. Jika demikian, apakah itu berarti ketua kelompok, Tuan Su, akan menghadapi nasib yang sama? Guan Tong tidak ingat perasaan seperti ini terhadap Xiao Luo sebelumnya, karena dia tidak pernah menjadi orang yang kejam di sekolah. Sebenarnya, saat itu, dia sebenarnya tidak memiliki kesan mendalam terhadap Xiao Luo, dan yang dia tahu hanyalah orang ini ada di kelasnya, dan mereka hanyalah kenalan, tidak ada yang menyangka Xiao Luo menjadi orang yang agresif dan sombong setelah lulus, dan itu sungguh menakutkan. Tan Su, kamu mau buru-buru kemana? Apakah Anda pergi ke rumah sakit untuk dirawat? Dengan seringai jahat di wajahnya, Xiao Luo menatap tajam ke arah Sule, yang sedang berlutut di lantai dan gemetar. Sule perlahan mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi ketakutan ketika dia melihat Xiao Luo, dan pada saat itu, Xiao Luo tampak seperti inkarnasi iblis baginya. Oh, ngomong-ngomong, kita bertaruh, dan taruhannya ada di tanganmu, apa kamu ingat itu? Saya kira Anda sudah mengetahui bahwa saya telah memenangkan taruhan, jadi Anda harus membayar harga yang sesuai. Ayo, tangan mana yang ingin kamu tawarkan? Xiao Luo mengejek. Ketika Sule mendengar itu, dia menjatuhkan diri dan berbaring di lantai, melambaikan tangannya memohon belas kasihan, lalu di detik berikutnya, dia melompat dan berlutut dan mulai bersujud kepada Xiao Luo. Saya mengakui kekalahan, saya benar-benar mengakui kekalahan, Xiao Luo. Tolong jangan patahkan tanganku, aku tidak akan pernah melawanmu lagi, kumohon, serunya. Dalam ketakutan yang luar biasa, dia menangis dan tergagap dengan suara gemetar. Tiba-tiba, bau yang menyengat memenuhi ruangan, dan itu membuat Xiao Luo, Xi Yueting, dan Liu Yao mundur, mengerutkan kening dan menutup hidung mereka. Sule sangat ketakutan hingga dia kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Keluar sekarang juga, Xiao Luo merasa jijik, memutuskan untuk tidak menyentuhnya, dan menyuruhnya pergi. Terima kasih. Seolah-olah dia diselamatkan oleh Tuhan, Sule bergegas keluar dari kantor penjualan. Dia bahkan tidak repot-repot mempertahankan martabatnya karena dia mungkin sudah kehilangan keberanian dan memutuskan untuk tidak pernah mengunjungi kembali Huayao Corporation. Xiao Luo kembali ke tempat duduknya, dan seluruh kantor menjadi sunyi. Semua orang berpura-pura sibuk dengan sesuatu, tapi perhatian mereka selalu tertuju pada Xiao Luo, seperti saat atasan hadir untuk inspeksi kerja. Saudara Luo, ini air. Xi Yueting menuangkan secangkir air hangat untuk Xiao Luo dan menyerahkannya padanya sambil tersenyum lebar. Terima kasih, Xiao Luo mengangguk. Kakak Luo, biarkan aku memijat punggungmu. Liu Yao juga ingin melakukan butlik. Xiao Luo menjawab dengan cepat, tidak perlu hanya mengurus tugasmu sendiri. Baiklah, Saudara Luo, kami selalu bersamamu. Tolong informasikan kepada kami jika ada perintah, misalnya menghangatkan tempat tidur, hehehe. Gadis-gadis itu terus menggoda pemimpin kelompok mereka yang muda, tampan, dan berkuasa. Xiao Luo hanya bisa menghela nafas. Guan Tong kemudian mendekati Xiao Luo dan duduk di sampingnya. Kamu besar, apakah kamu masih sama dengan Xiao Luo yang aku kenal di sekolah? Guan Tong memberikan pukulan keras pada Xiao Luo dari ujung kepala sampai ujung kaki dan masih tidak percaya bahwa dia tiba-tiba menjadi begitu mampu. Dia tidak hanya mendapatkan kesepakatan dari rumah sakit bersalin dan kesehatan anak, tetapi dia juga mematahkan tangan wakil presiden, yang sungguh menakutkan. Kenapa? Apakah aku terlihat seperti orang lain? Xiao Luo bercanda. Tidak, kamu tetaplah kamu. Sudahlah, mari kita lanjutkan dari ini. Pernahkah Anda mendengar tentang Guo Qinghe? Dia ditangkap karena keterlibatannya dalam kegiatan MLM, dan dia akan segera didakwa di pengadilan, kata Guan Tong, tiba-tiba mengalihkan topik ke Guo Qinghe. Oh, kapan itu akan terjadi? Xiao Luo berpura-pura tidak menyadari kasus ini dan meneguk air, merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, dia tahu lebih baik dari siapapun tentang penangkapan Guo Qinghe. Guan Tong menjawab, ini baru saja terjadi, mungkin beberapa hari yang lalu.
Saya juga mendengar bahwa dia telah memikat, Zhao Mengki Anda ke dalam organisasi MLM. Bangsat itu benar-benar pantas mendapatkan palu keadilan. Dia marah dengan perbuatan jahat Guo Qinghe. Yup, dia benar-benar pantas mendapatkannya. Xiao Luo setuju dan mengangguk. Benar, saya sangat lega karena polisi akhirnya akan menangani langsung organisasi MLM di kota Xiahai. Guan Tong pintar dalam tidak mengungkit-ungkit Zhao Mengki lagi. Baiklah, itu saja, aku berangkat kerja, katanya, setelah melihat Ling Fei berjalan ke arah mereka. Dia segera bangkit dan pergi ke tempatnya. Ling Fei mendekati Xiao Luo, dan dia menatapnya dengan mata cantiknya, dengan tatapan agak bingung. Dia tidak berbicara, begitu pula Xiao Luo. Dia tidak mau dan tidak terintimidasi oleh tatapan Ling Fei, jadi dia menatap kembali ke matanya. Mereka berdua terdiam dan saling menatap selama beberapa waktu. Semua orang di kantor saling memandang dan tercengang, lalu diam-diam mereka memulai diskusi tanpa terlihat. Kak Ling awalnya adalah karyawan bintang kami di departemen penjualan, sekarang Xiao Luo telah merebut gelar itu begitu cepat setelah bergabung dengan kami, jadi kurasa Kak Ling pasti sangat kesal sekarang. Mereka tidak akan memulai perkelahian, kan? Yah, itu selalu ada kemungkinannya, tapi mereka pasti akan terlibat jika terus menatap mereka. Semua orang menjadi sangat gugup sekali lagi. Ling Fei akhirnya berbicara, selamat, Xiao Luo, aku telah meremehkanmu. Terima kasih, Xiao Luo mengangguk dan menjawab dengan ramah. Saya akan merebut kembali gelar saya bulan depan, Ling Fei berkata, menunjukkan ketabahan dan tekad. Hahaha, baiklah, aku mengharapkannya. Xiao Luo tidak pernah tertarik dengan gelar ini sejak awal. Dia tidak akan repot-repot terlibat dalam kesepakatan dengan rumah sakit bersalin dan perawatan kesehatan anak jika Mao Jianyi dan Shen Xingqing tidak mengganggunya, terlepas dari seberapa baik bayarannya. Ling Fei tidak melanjutkan pembicaraan dan pergi begitu saja. Xiao Luo berencana untuk terus memainkan permainan Minesweeper miliknya. Ini belum waktunya untuk berhenti, karena dia sudah hadir di perusahaan, dia mungkin sebaiknya bekerja di kantor, dan beberapa permainan akan menjadi cara sempurna untuk menghabiskan waktu. Si Yueting telah melihat Mao Jianyi mengemas barang-barangnya di kantornya sebelumnya, dan dia menghampiri Xiao Luo dan bergumam, Saudara Luo, Tuan Mao sepertinya akan mengundurkan diri, maka posisinya pasti akan menjadi milik Anda. Wow, Saudara Luo, kami memang telah memilih pemimpin yang tepat untuk diikuti. Kamu sangat mengesankan dan menarik, aku akan mengikutimu kemana saja, untuk apapun, termasuk ke tempat tidurmu, hehe, Liu Yao mendengkur. Dia menjadi lebih genit, bahkan mungkin bebas pilih-pilih, dan memang membantu bahwa dia diberkahi dengan wajah cantik dan tubuh seksi. Xiao Luo tidak bereaksi terhadap rayuannya saat dia menjawab, Presiden memang mengatakan bahwa dia ingin saya menggantikan Mao Jianyi, tapi saya menolaknya. Mengapa? Kedua gadis itu bingung karena mereka merasa Xiao Luo telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan promosi yang mudah, dan tidak ada yang tahu kapan kesempatan seperti itu akan datang lagi. Tidak masalah, aku hanya ingin hidup mudah di sini. Xiao Luo tidak keberatan bawahannya akan menertawakan jawabannya. Bagaimanapun, bekerja di Huayao Corporation adalah ide Suli, dan dia ada di sini hanya demi dia. Apa, baik si Yueting maupun Liu Yao memberinya tatapan tidak percaya, dan mereka benar-benar tercengang. Aku berangkat, aku permisi sekarang, kalau boleh, kata Xiao Luo sambil melirik jam. Dia mematikan komputernya dan mengumpulkan barang-barangnya untuk meninggalkan kantor. Saudara Luo, kapan kamu akan datang ke kantor lagi? Si Yueting memanggilnya. Itu tergantung suasana hatiku. Xiao Luo melambai ke belakang dan pergi. Tergantung mood, apa-apaan ini? Seluruh kantor terkejut. Siapa yang tidak mau masuk kerja tergantung suasana hatinya. Tidak diragukan lagi, hak istimewa Xiao Luo memang telah membuat bingung beberapa orang. Saat itu pukul 7, dan langit sudah menjadi gelap. Xiao Luo menepati janjinya untuk berkencan dengan Suli dan Su Xiaobei, dan asisten pribadi Suli, Luo Pingxiang, juga ikut serta. Karena mereka ingin menghindari potensi perhatian paparazi, mereka bepergian dengan tramci milik Xiao Luo. Suli mengenakan atasan berlengan gembung berwarna putih, yang membuatnya tampak muda dan menawan. Dia duduk dengan tenang di kursi belakang, mengamati pemandangan yang lewat melalui jendela. Luo Pingxiang juga berada di belakang dengan Su Xiaobei terjepit di antara mereka. Pipi kecilnya yang kemerahan lembut dan halus. Dia memiliki kepang di satu sisi kepalanya, dan udara berhembus di dahinya, membuatnya terlihat sangat imut. Dengan rok putih dan kaus kaki bertali, dia mirip putri Disney dari dunia dongeng. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan perasaan gembira tentang tamasya keluarga ini. Kemana kita akan pergi makan malam? Xiao Luo meminta saran Suli. Terserah kamu, Suli menjawab dengan suara dinginnya yang biasa. Xiao Luo mengangkat alisnya karena dia tahu bahwa dia akhirnya harus menelepon, lalu dia bertanya pada Su Xiaobei, Xiaobei, kamu ingin makan apa? Xiaobei akan makan apapun yang ayah makan, jawab Xiaobei gembira. Xiao Luo mengangkat bahu karena dia masih belum mendapatkan jawaban apapun. Ketika dia menoleh ke Luo Pingxiang, dia tersenyum dan sepertinya dia sudah mengantisipasi hal itu, dan berbicara kepadanya terlebih dahulu, Xiao Luo bisa menelepon, Kak dan aku akan mengikuti rencanamu hari ini. Kamu akan membayar biayanya malam ini. Qing Yan memberitahuku bahwa kamu baru saja mendapat komisi sebesar 17 juta, kata Suli. Ketika dia menyebutkannya, dia jelas berseri-seri dengan bangga karena suaminya akhirnya mencapai sesuatu yang signifikan, dan bagaimanapun juga dia layak. Dengan ember emas pertamanya, akan ada lebih banyak lagi yang akan datang, dan itu memberinya rasa kepuasan yang besar. 17 juta, ya ampun, Tuan Xiao Luo, kamu menghasilkan banyak uang sekarang. Luo Pingxiang sangat terkejut, dan wajahnya dipenuhi rasa iri. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata karena dia mengira Shen Qingyan cukup suka bergosip. Tapi ketika dia memikirkan tentang hubungan Suli dan Shen Qingyan, dia bisa mengerti alasannya. Su Xiaobei mengerutkan kening dan menggunakan jarinya untuk menghitung 17 juta, yang tidak mengejutkan. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya pada Suli, Bu, berapa bungkus rumput laut yang bisa ayah beli dengan gajinya? Suli mempertimbangkan sejenak dan menjawab, mungkin sebanyak gunung. Berapa tinggi sebuah gunung? Setinggi apartemen tempat kita tinggal. Wow, kita bisa membeli banyak sekali, ayah hebat. Su Xiaobei akhirnya bisa memvisualisasikan konsep 17 juta, dan dia memuji Xiao Luo dengan senyum lebar. Xiao Luo sangat terhibur dengan ledakan kegembiraan Su Xiaobei saat dia memandangnya dari kaca spion, dan dia merasa senang mendengar pujiannya padanya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka telah sampai di salah satu menara tersibuk di kota Xiahai, Menara Huijin.
Menara Huijin terletak di pusat kawasan pusat bisnis, dan menawarkan perpaduan fasilitas makan, rekreasi, dan perbelanjaan, semuanya dalam satu bangunan. Ini menyediakan segala yang diminta, dan biaya rata-rata di sini tentu saja relatif tinggi. Pelanggan di sini termasuk orang kaya, pelajar, kera putih, kera emas, atau pegawai biasa. Orang-orang juga datang ke sini untuk berbelanja, tapi tidak semua barang di gedung ini mahal, jadi rata-rata pengeluaran di sini masih bisa diterima oleh masyarakat awam. Xiao Luo telah memesan meja di Three Sauce Simmer Pot, yang uniknya segar dan lezat. Selain itu, makanan ini juga bergizi seimbang dengan bahan daging dan sayur. Setelah mereka parkir di tempat parkir bawah tanah, Su Li mengenakan topi baseball dan masker agar tidak dikenali di depan umum. Rambutnya yang panjang dan subur tergerai seperti air terjun, dan telinganya tersembunyi di balik kuncinya, yang membuatnya tampak agak menggoda. Xiao Luo mau tidak mau mengomentari pakaian Su Li. Kamu terlihat sangat aneh, katanya. Itu bukan urusanmu. Su Li tersinggung karena ini adalah pakaian yang dia pilih secara khusus untuk acara tersebut agar tetap dirahasiakan. Kok bisa aneh? Bukankah itu harusnya modis? Kau tidak tahu apa-apa tentang penampilan, balasnya. Xiao Luo tersenyum canggung dan berkata, aku hanya berpikir kamu mungkin menarik lebih banyak perhatian yang tidak diinginkan, dan itu kontraproduktif. Su Li memikirkannya dan berkata, sudahlah, ingatlah untuk memilih sudut yang tenang di restoran nanti. Xiao Luo mengangguk mengakui, namun, dia tertarik dengan penampilan Su Li saat dia mengingat Su Li mengenakan kacamata hitam malam itu di Wild Wolf Mountain. Dia benar-benar ingin bertanya apakah dia bisa melihat. Di Three Sauce Simmer Pot, Su Li dengan sengaja menurunkan topinya dan menutupi matanya, agar tidak ada yang memperhatikannya. Para pelayan di restoran hanya menganggap penampilannya agak unik. Setelah mendapatkan tempat duduk di dekat jendela, Su Li memandang Xiao Luo dengan penuh kemenangan, seolah berkata, lihat, aku tidak menarik perhatian apapun, bukan? Xiao Luo memilih untuk mengabaikan ejekannya dan meminta gadis-gadis itu untuk melihat menunya. Dia meminta mereka untuk memesan terlebih dahulu, dan Su Li sama sekali tidak meremehkan dompetnya. Dia telah memesan setiap lauk termahal yang tersedia. Sambil menunggu makanan disajikan, secara mengejutkan Xiao Luo mulai mengobrol dengan Su Li sekali saja. Dia bertanya, Ni, Su, kamu bilang kamu akan segera sibuk. Apakah Anda akan syuting atau mengikuti tur publisitas? Luo Pingxi yang sangat pintar, dia mengobrol dan bermain dengan Su Xiaobei agar tidak mengganggu pembicaraan Xiao Luo dan Su Li. Su Li sangat terkejut saat Xiao Luo akhirnya menanyakan tentang pekerjaannya. Film baru, kami akan mulai syutingnya akhir bulan ini, jawabnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Xiao Luo menyesap teh malt dan bertanya. Dia sebenarnya khawatir karena dia harus menjadi pengasuh utama Su Xiaobei selama Su Li sibuk. Sekitar 2 bulan, saya akan kembali pada hari Senin jika saya ada waktu luang. Aku akan menyerahkan Su Xiaobei padamu, dan tolong jaga dia dengan baik. Su Li menyesap air yang mengandung lemon dan berkata, jika saya mengetahui bahwa berat badannya turun atau jatuh sakit, Anda akan mendapat potongan gaji tergantung situasinya. Dia menyadari bahwa ini kedengarannya tidak pantas saat dia mengatakannya, karena suaminya mungkin cukup kaya untuk melepaskan gajinya yang kecil. Benar saja, Xiao Luo terbatuk-batuk dan berkata, saya pikir kita sudah berdiskusi sebelumnya, sebenarnya kamu tidak perlu membayar saya setiap bulan. Itulah yang kamu pikirkan, aku tidak ingin berhutang budi padamu. Su Li berkata, selain itu, kamu seorang laki-laki, dan kamu membutuhkan kariermu sendiri. Anda tidak bisa terus memikirkan 17 juta uang Anda dan tinggal di sana selamanya, saya akan memandang rendah Anda jika Anda melakukan itu. Xiao Luo tersenyum dan tidak menjawab. Saat ini, sekelompok anak laki-laki dan perempuan duduk di meja dekat mereka. Mereka masih muda dan penuh energi. Xiao Luo mengerutkan kening karena orang-orang ini tidak lain adalah juniornya. Dia telah berbicara dengan mereka ketika dia kembali ke alma maternya, di bawah bimbingan Yu Jiangwu, bujukan tanpa henti dari mantan gurunya. Gadis yang duduk tepat di seberangnya adalah Guan Yilin, yang berdebat dengannya tentang apakah Sima Yu atau Zhu Keliang dari 3 kerajaan lebih bijaksana. Mengapa mereka ada di sini juga? Xiao Luo sedikit gelisah, jika orang-orang ini mengenalinya, mereka pasti akan datang untuk menyambutnya. Ada beberapa dari mereka, dan mereka pasti akan membuat keributan, kemudian Su Li akan terungkap, dan kekacauan akan terjadi. Apa yang salah? Su Li bertanya, memperhatikan perubahan ekspresi Xiao Luo. Bukan apa-apa, aku merasa sedikit mual. Aku meminjam topengmu. Xiao Luo menjawab dengan canggung saat Guan Yilin melihat ke sisinya. Dia segera mengambil topeng hitam Su Li di atas meja dan memakainya. Melihat Xiao Luo dengan mudahnya memakai topengnya begitu cepat, dengan alasan merasa sedikit mual, Su Li tersipu setelah jeda singkat. Kemudian dia sedikit bingung karena itu adalah topeng yang baru saja dia gunakan, jadi itu adalah barang pribadi karena bersentuhan dekat dengan bibir dan hidungnya. Namun, itu sekarang dipakai oleh Xiao Luo dan langsung menempel di bibir dan hidungnya. Jika orang lain melakukan ini padanya, dia akan segera menghentikannya dan menamparkan orang itu dengan keras. Sepertinya dia jelas-jelas memanfaatkannya. Meskipun Xiao Luo lah yang melakukan ini, dia masih merasa sangat sulit untuk menerimanya. Meskipun mereka seharusnya adalah pasangan suami istri, Xiao Luo tetaplah pria asing baginya. Luo Pingxiang juga tercengang, tapi dia hanya terkekeh, menutup mulutnya dan berkata, Tuan. Xiao Luo, kamu tampak hebat dengan topeng itu. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu berbohong melalui gigimu? Su Li mencela Luo Pingxiang, lalu dia menoleh ke Xiao Luo dan berkata, kembalikan. Seluruh wajahnya memerah, dan bahkan telinganya pun merah. Dia jelas tidak mau mengakui bahwa mungkin ada tetesan air liurnya yang tertinggal di masker. Xiao Luo terbatuk dan berkata, Mes. Su, jangan terlalu picik. Saya hanya meminjamnya, bukan menghancurkannya. Meminjamnya, bisakah orang yang Anda pinjam masker wajahnya? Su Li sedikit kesal karena dia berasumsi bahwa Xiao Luo melakukan ini dengan sengaja. Dia pasti tidak merasa sakit dan hanya ingin menggunakan maskernya. Tapi kenapa dia menginginkan topengnya? Apakah dia punya fetis terhadap masker wajah? Mirip dengan bagaimana pedofilia memiliki fetis terhadap anak-anak. Saat dia memikirkan hal itu, kata-kata itu keluar dari mulutnya, tanpa filter. Apakah kamu menyukai masker wajah? Dia mendesis. Xiao Luo terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang dia pikirkan di kepalanya itu. Dia berhenti mencoba menipu Su Li dan menjelaskan, para siswa di meja itu mengenalku, dan aku memakai topeng untuk mencegah mereka mengenaliku dan datang untuk menyambutku, mengerti? Sebenarnya aku tidak keberatan, tapi bagaimana denganmu? Mereka pasti akan mengenali Anda, sang superstar terkenal. Jadi, jika mereka mulai membuat keributan, apakah menurutmu kita masih bisa menikmati makan malam-malam ini tanpa repot? Su Li melihat ke bahu Xiao Luo dan melihat sekelompok wajah muda.
Ada mahasiswa laki-laki dan perempuan yang mungkin makan di luar sesekali. Mengetahui bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, dia kembali menatapnya dan berkata, jangan berani-berani meninggalkan air liurmu di topeng itu. Meskipun itu bertentangan dengan keinginannya, dia tidak punya solusi yang lebih baik selain membiarkan Xiao Luo memakai topengnya. Yakinlah, aku akan membelikanmu yang baru nanti, jawab Xiao Luo. Suli berpikir itu masuk akal karena membeli yang baru memang lebih masuk akal. Dia tidak mungkin memakai pakaian yang digunakan Xiao Luo, yang sangat tidak higienis. Selain itu, apa bedanya dengan berciuman secara tidak langsung? Pingxiang, beli masker baru dari toko terdekat sekarang, katanya. Baiklah, Kak. Sebagai asisten pribadinya, Luo Pingxiang sangat akrab dengan tugas semacam ini. Ketika mereka keluar, selain memenuhi kebutuhan sehari-hari Suli, bagian dari pekerjaannya termasuk mencegah identitas Suli terungkap ke masyarakat umum dan menarik perhatian yang tidak perlu. Setelah Luo Pingxiang pergi menjalankan tugasnya, Xiao Luo berpikir akan lebih bijaksana jika menjauh dari Guan Yilin dan teman-temannya. Dengan pemikiran itu, dia berdiri dan mengambil tempat duduk Luo Pingxiang. Sekarang dia duduk di sebelah Suli. Baik Suli maupun Su Xiaobei tercengang, dan Su Xiaobei merengek, ayah, Bebe sedang duduk sendirian sekarang. Dia duduk di kursinya dan menatap Xiao Luo dengan mata boneka bayinya yang besar. Dia bermaksud mengatakan bahwa Xiao Luo telah meninggalkannya dan duduk bersama ibunya. Sayang, jangan takut, ayah dan ibu ada di sini. Saat saudari Pingxiang kembali, dia akan duduk bersamamu, kata Xiao Luo, mencoba membujuknya. Gadis kecil itu mulai mengamuk dan bahkan hampir menangis. Apakah ayah tidak lagi mencintai Bebe? Dia merintih. Xiao Luo merasa sangat stres, dan dia mencoba menghiburnya dan berkata, tidak, ayah akan selalu mencintai Xiaobei. Ayah hanya bermain-main dengan ibu, jangan menangis. Oh, Su Xiaobei mengangguk dan berhenti menangis, tetapi matanya yang besar tampak masih agak merah. Sekarang setelah dia menyelesaikan yang kecil, masih ada yang besar. Xiao Luo mencoba untuk tenang dan melepas topengnya tanpa menanggapi tatapan Suli. Makanan kita sudah disajikan, dia mengumumkan. Namun, pelayan yang memegang nampan makanan berjalan melewati meja mereka, dan ternyata dia belum menyajikan meja mereka. Xiao Luo merasa sangat bodoh, dan dia segera memutuskan untuk bermain dengan Su Xiaobei. Dia mengusap hidung dan pipi mungilnya, lalu menepuk kepalanya, dan dia tampak menikmatinya. Suli memalingkan muka dari Xiao Luo karena dia merasa tidak nyaman dengan Xiao Luo yang duduk begitu dekat dengannya. Meski tidak terlalu alami, dia bisa mencium aroma milik seorang pria dari jarak yang begitu dekat, dia tidak terlalu menolaknya sama sekali. Ketika Luo Pingxiang kembali dari membeli masker wajah, semua lauk pauk dan bahan-bahan telah tiba dan dimasak dengan sempurna. Saat tutupnya dibuka, aroma harum keluar dari panci dan menggugah selera mereka. Xiao Luo mengambil beberapa udang, irisan daging sapi, dan paha ayam untuk Su Xiaobei dan berkata kepadanya, Xiaobei sudah besar, jadi kamu harus makan lebih banyak daging. Oke, ayah. Su Xiaobei mengangguk dengan patuh. Dia mengikatkan serbet yang lebih besar di lehernya, yang membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Enak dan bergizi, kombinasi sempurna antara daging dan sayuran yang menyegarkan. Ini benar-benar hidangan yang enak. Tuan Xiao Luo, rekomendasi Anda bagus sekali. Luo Pingxiang memuji keputusan Xiao Luo setelah mencicipi makanannya. Xiao Luo tersenyum dan tidak berbicara. Mengapa kamu memujinya? Dia tidak memasak ini, toko inilah yang pantas mendapat pujian, kata Suli sambil menghujani parade Xiao Luo. Petik 2, petik 2. Asteris 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 asteris. Asteris 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 asteris. Setelah selesai makan malam, mereka berjalan-jalan di Menara Huijin untuk membantu pencernaan dan memesan 4 tiket bioskop. Itu adalah film asing dengan tema pendidikan, dan cocok untuk keluarga. Mereka tidak melihat Guan Yilin dan teman-temannya lagi. Begitu mereka sampai di bioskop, Su Xiaobei menjadi sangat bersemangat, dan dia menatap layar raksasa dengan mata terbuka lebar. Dia hampir tidak memiliki perlawanan terhadap segala bentuk film animasi. Su Xiaobei, jangan berteriak dan bersorak nanti tidak peduli betapa bersemangatnya kamu, oke? Suli mengingatkan Su Xiaobei untuk berperilaku baik di bioskop. Kenapa, Bu? Su Xiaobei bertanya, merasa sedikit bingung. Anda harus selalu mempertimbangkan perasaan orang lain saat berada di depan umum dan tidak hanya peduli pada diri sendiri. Jika Anda adalah sumber gangguan bagi orang lain yang menonton film tersebut, maka Anda bersalah, dan Anda harus meminta maaf kepada orang lain, kata Suli. Oke, aku mengerti, aku tidak akan berteriak, jawab Su Xiaobei. Dia mencamkan nasihat Suli, meskipun dia tampak masih bingung. Xiao Luo menepuk kepalanya dan memujinya. Saat film baru mulai diputar, terjadi keributan di barisan depan. Seorang pria sedang berbicara di telepon dengan keras, lalu dia mulai mengunyah popcornnya dan tertawa keras. Dia pun menelepon lagi dan mengambil cuplikan layar perak tersebut, kemungkinan besar akan diunggah ke media sosialnya. Tindakan egoisnya sangat tidak pengertian terhadap orang-orang di sekitarnya, dan beberapa mulai mengeluh. Ayah, bukankah ibu bilang kita tidak boleh berisik di bioskop? Su Xiaobei berbisik di telinga Xiao Luo. Suli terbatuk, dan jika pencahayaan di bioskop lebih terang, siapapun dapat mengetahui bahwa pipinya memerah. Dia merasa canggung dan marah pada pria di barisan depan itu. Mungkin dia sudah melupakannya, ayah akan mengingatkannya. Xiao Luo tersenyum dan menyentuh bagian belakang kursi yang diduduki pria itu dengan ringan, kekuatan batinnya menembus kursi dan mengalir ke titik tertentu di punggung pria itu. Pria berisik yang berteriak dan tertawa tadi tiba-tiba berada dalam keadaan diam dan diam. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan duduk tegak, postur khas penonton film, tidak ada yang memperhatikan jika ada yang aneh. Suli menyaksikan keseluruhan adegan itu, tapi dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang salah. Suatu saat pria di barisan depan itu riuh dan mengganggu, dan saat berikutnya, pria itu tiba-tiba terdiam dan menjadi senyap seperti mayat. Bagaimana itu bisa terjadi? Xiao Luo sepertinya baru saja dengan santai menyentuh bagian belakang kursinya, dan dia tidak tahu apa yang istimewa dari tindakannya, tetapi itu berhasil. Su Xiaobei banyak mencibir dan terkekeh selama segmen lucu film tersebut, tetapi dia tetap diam hampir sepanjang waktu. Jadi, intinya, dia menepati janjinya dan berperilaku sangat perhatian. Saat film berakhir, waktu sudah menunjukkan pukul 22.30. Gadis kecil itu masih sangat bersemangat dan penuh energi, jadi Suli memutuskan untuk memeriksa peta situs tempat-tempat menarik di Menara Huijin. Oh, ayo bermain skating, kami akan memesan seluruh arena, dia berkata. Dia berbicara langsung dengan Xiao Luo dan bermaksud agar dia memesan seluruh arena. Xiao Luo tidak keberatan karena uang sama sekali bukan masalah. Selain itu, Xiao Bei juga tampak bersemangat bermain skating. Dia tidak akan bersusah payah memesan seluruh mal untuknya, apalagi hanya arena skating jika itu keinginannya.
Arena skating terletak di tingkat kelima, dan merupakan arena dalam ruangan. Itu sangat luas dengan landasan pacu seperti gelombang di tengahnya, di mana banyak skater terampil memamerkan berbagai aksi yang menarik perhatian. Ada banyak skater di arena. Ada yang meluncur mundur, ada yang meluncur sambil berpegangan tangan, ada pula yang baru mencoba belajar meluncur. Seluruh arena ramai dan semarak dengan latar belakang musik yang ceria, dan pemandangannya cukup indah untuk disaksikan. Pemilik arena telah menerima sejumlah besar uang dari Xiao Luo dan langsung bersikap seperti budak terhadap Xiao Luo. Setelah menerima uang, dia buru-buru mematikan musik dan segera berteriak ke mikrofon, ada kebakaran di mall. Semuanya, selesaikan premisnya, cepat, lari sebelum terlambat. Pintu keluar darurat telah dibuka, larilah demi nyawamu. Pengumuman mendesaknya penuh dengan emosi dan kecemasan, yang membuatnya terdengar seperti keadaan darurat yang sebenarnya. Xiao Luo mengangkat alisnya dan berseru, mengesankan. Dia mengacungkan jempol kepada pemiliknya karena dia sendiri tidak akan memikirkan taktik seperti itu dan dengan ragu menilai dia agak jenius. Sebagai hasil dari pengumuman pemilik arena, kerumunan itu bubar seperti binatang yang tidak dikurung, dan semuanya menghilang dalam 1 menit. Syukurlah tidak terjadi penyerbuan, namun masih banyak pasang sepatu roda yang tertinggal di arena, dan itu adalah pemandangan yang agak menyedihkan. Mohon permisi sebentar, Tuan. Aku akan mengambilkan sepatu roda baru untukmu. Pemilik arena berkata kepada Xiao Luo dengan nada puas. Oke, jangan izinkan siapapun masuk dalam waktu ini, termasuk Anda dan staf Anda. Xiao Luo menjawab. Pemilik arena mengangguk tanpa henti dan berkata, tentu. Siapapun yang membayar uang paling banyak akan mendapat keputusan akhir, jadi dia akan menuruti apapun yang diminta darinya. MENDERING. Setelah menyerahkan 4 pasang sepatu roda baru, pemilik arena menurunkan penutup arena dan berjaga di pintu masuk bersama beberapa anggota staf. Mereka menolak siapapun yang ingin bermain skate karena berbagai alasan dan menyuruh mereka untuk datang lagi nanti. Arena skating yang kosong sekarang khusus diperuntukkan bagi Xiao Luo dan ketiga temannya. Dengan penutup jendela yang diturunkan, kebisingan dari luar terisolir dari area arena, dan suasana di sana menjadi sangat sunyi sehingga orang dapat mendengar gema dari suaranya sendiri. Kamu tidak bermain skating. Suli mengerutkan kening karena Xiao Luo tidak mencoba memakai sepatu roda. Kalian bisa mulai dulu, aku harus ke kamar kecil, jawab Xiao Luo. Dia bangkit, melihat sekeliling arena, dan berjalan menuju kamar mandi. Ketika dia kembali ke arena lagi, Suli, Su Xiaobei, dan Luo Pingxiang sudah bermain skating dengan gembira di arena. Dapat dimengerti bahwa Suli dan Luo Pingxiang bisa bermain skating dengan baik, tetapi secara mengejutkan Su Xiaobei juga bermain skating dengan sangat baik. Dia telah mengenakan alat pelindung dan berlari di arena seperti peri kecil. Dia bahkan bermain skating dengan Suli bergandengan tangan dan sesekali berputar di sekelilingnya. Itu adalah momen yang menakjubkan. Suli menyerupai penari anggun dari alam surga, dan dia sangat menakjubkan. Dia akan melompat maju dan meluncur mundur secara acak, terkadang meletakkan tangannya di belakang seperti seorang dewi yang sedang berjalan-jalan di taman. Interaksinya dengan Su Xiaobei bahkan lebih memesona. Xiao Luo tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat mereka, karena dia tiba-tiba terkesan dengan kecantikan wanita ini untuk pertama kalinya. Ayah, ayo bermain bersama. Su Xiaobei melihatnya dan mulai berlari ke arahnya saat dia memanggilnya. Namun, dia masih muda dan tiba-tiba kehilangan keseimbangan saat dia dengan tidak sabar berlari ke arahnya dan terjatuh dengan benturan keras. Xiaobei, Xiao Luo bergegas menghampirinya dan membantunya berdiri. Gadis kecil itu tidak menangis tetapi tersenyum padanya ketika dia bangun. Apakah itu menyakitkan? Xiao Luo bertanya. Jangan khawatir, ayah, itu tidak menyakitkan, kata gadis kecil itu. Hati-hati, jangan meluncur terlalu cepat, Xiao Luo mengingatkannya. Oke, Su Xiaobei mengangguk patuh, menarik tangan Xiao Luo, dan berkata, ayo, ayah, ayo balapan dengan Mumi dan saudari Pingxiang. Xiao Luo mengusap hidung mungilnya dan berkata, oke. Dia memakai sepasang sepatu roda dan mulai bermain skating. Dia pikir itu sederhana, tapi tiba-tiba dia terjatuh setelah berjalan beberapa langkah, mendarat dengan keras di pantatnya. Ayah, kamu baik-baik saja. Su Xiaobei berlari mendekat dan menatapnya. Saya baik-baik saja, Xiao Luo menjawab dengan senyum canggung. Itu benar-benar memalukan dan menjadi lebih buruk karena dia mengacau di depan para wanita. Dia merasa tidak enak pada dirinya sendiri. Tan, Xiao Luo, apakah kamu pernah bermain skating sebelumnya? Luo Pingxiang datang dan bertanya dengan prihatin. Xiao Luo berdiri dengan bantuannya dan menggelengkan kepalanya, ini pertama kalinya bagiku. Oh, terjatuh tidak bisa dihindari. Kalau terjatuh lagi, jangan mendarat dengan tangan mencuat, pergelangan tanganmu akan mudah terluka, kata Luo Pingxiang berbagi pengalamannya. Oke, Xiao Luo tersenyum dan mengangguk. SWOOSH. Suli mendekat dengan anggun untuk beristirahat sejenak, berhenti tepat di depannya. Lekuk tubuhnya sangat indah, seperti seorang dewi, dan dia tertawa, pendaratanmu adalah langkah yang keren. Itu jelas merupakan sarkasme. Xiao Luo terdiam dan tidak menanggapinya. Teruslah berlatih, bahkan Su Xiaobei lebih baik darimu. Bagaimana Anda bisa kehilangan dia sebagai ayahnya? Itu sangat memalukan. Ngomong-ngomong, ini hanya kedua kalinya Xiaobei bermain skating. Suli tersenyum ketika kesempatan untuk menamparkan pria sombong ini telah memberinya kegembiraan yang tak tertandingi. Saat dia selesai berbicara, dia menarik Su Xiaobei menjauh dan mulai meluncur keluar dari arena raksasa, meninggalkan jalan setapak yang indah di arena. Semoga beruntung. Luo Pingxiang juga bersorak untuk Xiao Luo dan kemudian mengikuti Suli. Fiu, tidak kusangka dia meremehkanku. Xiao Luo menghela nafas panjang dan merasa canggung. Namun, dia tidak akan menyia-nyiakan poin untuk menukar keterampilan skating dengan sistem karena itu sama sekali tidak diperlukan. Dia berencana mempelajarinya secara bertahap. Dia mengamati gerakan Suli dengan cermat dan memprosesnya secara mental, membedahnya menjadi bagian-bagian kecil. Ketika kaki kirinya digerakkan ke depan, kaki kanannya didorong ke depan dan sebaliknya. Ketika dia berhenti dengan satu kakinya, betisnya bertindak sebagai penopang, dan dia kemudian menggunakannya untuk mendorong dirinya ke depan. Untuk mencegah dirinya kehilangan keseimbangan, dia akan membungkuk sedikit ke depan untuk menurunkan pusat gravitasinya guna mendapatkan postur yang lebih stabil. Saat dia menirukan gerakannya dengan cermat, dia tiba-tiba menemukan metode untuk meluncur dengan baik dengan cukup cepat. Dia bisa mengejar Suli setelah bermain skating di arena 3 kali, dan itu semakin mudah seiring kemajuannya. Dan, begitu saja, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan bisa meluncur sesuka hatinya. Suli dan Luo Pingxiang memperhatikan kemajuan pesat Xiao Luo, dan keduanya terkejut saat melihat gerakan alaminya yang tampak sehalus air yang mengalir. Saya harus mengatakan, kemampuan Tuan Xiao Luo untuk mempelajari sesuatu dengan cepat sungguh mengesankan.
Hanya dalam beberapa putaran, dia sudah menguasai keterampilan penting yang dibutuhkan untuk bermain sepatu roda. Kemajuan yang dia capai sungguh luar biasa. Luo Pingxiang menyaksikan Xiao Luo berseluncur dengan tidak percaya, dan peningkatan mendadaknya sebenarnya cukup mengejutkan. Jika dia tidak mengetahui bahwa Xiao Luo hanyalah seorang pemula yang terjatuh ke lantai sebelumnya, dia akan berasumsi bahwa dia adalah seorang skater profesional. Mata Suli dipenuhi dengan emosi yang berbeda. Ketika dia mengingat ucapan sinis yang dia tujukan pada Xiao Luo sebelumnya ketika dia terjatuh, pipinya langsung memerah. Namun tetap saja, dia dipenuhi dengan keengganan untuk mengakui kekalahan. Dia dapat menerima bahwa Xiao Luo lebih baik darinya di banyak bidang lain tetapi tidak dalam sepatu roda, karena itu adalah salah satu kekuatannya, karena dia telah bermain skating sejak sekolah menengah. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan pria ini, maka itu semua akan menjadi memalukan baginya. Bantu aku menjaga Su Xiaobei, Suli berkata pada Luo Pingxiang sebelum dia mendorong ke arah Xiao Luo. Saat Xiao Luo masih mencoba mencari tahu keterampilan penting yang diperlukan untuk bermain skate dengan benar, Suli tiba-tiba melintas dan menyusulnya. Selain itu, dia berbalik dan memberinya tatapan provokatif. Itu seperti ketika Anda sedang mengemudi di jalan raya, dan pengemudi lain menyusul Anda, memprovokasi Anda untuk menyusulnya. Sifat chauvinistik dalam diri Xiao Luo tidak memungkinkan dia membiarkan hal ini terjadi. Dia telah meremehkannya sebelumnya, dan sekarang dalam menghadapi provokasi ini, Xiao Luo memutuskan bahwa itu sudah cukup. Dia berpikir dalam hati, jadi kamu ingin menantangku? Ya, aku tidak takut padamu. Dia langsung berlari mengejar Suli, mengerahkan seluruh kekuatannya ke kakinya dan mendorong, membawa pusat gravitasinya sedikit ke depan. Pada saat itu, seperti anak panah, kecepatannya meningkat pesat. Suli memperhatikan bahwa Xiao Luo telah menerima tantangannya dan memutuskan untuk memasang ekspresi percaya diri dan superior di wajahnya. Dia tidak mau kalah, kakinya bergerak bersilangan dengan cepat, dan kecepatan meluncurnya meningkat drastis. Dia seperti rubah putih di alam liar, dan gerakannya menakjubkan. Keduanya bergerak dengan kecepatan secepat angin, satu di depan yang lain. Pada akhirnya, keduanya bergerak sejalan dengan Xiao Luo yang mengambil jalur luar. Mereka seperti duo skating, dan gerakan mereka elegan dan selaras sepenuhnya. Bukan hanya kaki kiri dan kanan mereka, bahkan ayunan tangan mereka juga selaras. Itu adalah keindahan yang bergerak, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Su Xiaobei berada tepat di samping Luo Pingxiang, memperhatikan pasangan itu di arena. Sister Pingxiang, apakah ayah dan ibu berlomba? Su Xiaobei bertanya, mengedipkan matanya yang besar karena kegirangan. Ya, sepertinya memang begitu. Lihat chemistry mereka, bahkan gerakan mereka sangat sinkron, seru Luo Pingxiang. Gadis kecil itu sangat ingin bergabung dengan mereka dan berkata, saya ingin pergi juga. Bei, jangan pergi, kami akan mengawasi mereka dari sini dan melihat apakah ayah atau ibumu lebih baik, oke? Luo Pingxiang, yang takut Su Xiaobei akan melukai dirinya sendiri jika dia pergi, mencoba menghentikannya. Gadis kecil itu adalah anak yang penurut dan mudah diyakinkan untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, dia lebih tertarik mencari tahu siapa yang akan memenangkan perlombaan daripada mengikuti perlombaan. Jadi, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Dia kemudian mengepalkan tangan kecilnya dan berteriak sekuat tenaga, ayah, lakukan yang terbaik, bu, lakukan yang terbaik, tetapi ayah, cobalah melakukan sedikit lebih baik. Luo Pingxiang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Terlihat jelas bahwa dia lebih bias terhadap Xiao Luo. Kecepatan keduanya seimbang di arena. Suli tiba-tiba berbelok 180 derajat dan mulai meluncur mundur sambil mempertahankan arah aslinya, dan dia melakukan ini sambil mempertahankan kecepatan yang sama. Bisakah kamu melakukan ini juga? Dia berkata sambil mencibir bibirnya dan bergegas menuju Xiao Luo. Xiao Luo perlahan mengingat tindakan yang dia lakukan sebelumnya, terkekeh, dan berkata, saya bisa mencobanya. Setelah mengatakan itu, dia salah berbelok 180 derajat, dan dia tersandung beberapa langkah, seperti sedang melakukan moonwalk Michael Jackson. Namun setelah beberapa saat, dia berhasil melakukan reverse skate seperti Suli dan meluncur dengan kecepatan yang sama juga. Meskipun dia melakukan beberapa kesalahan saat melakukan belokan, hal itu masih bisa dianggap relatif mulus. Suli membuka mulutnya lebar-lebar, tampak terkejut. Xiao Luo beberapa saat yang lalu masih mempelajari dasar-dasar skating, namun hanya dalam beberapa menit, dia sudah tampil seperti skater profesional. Bagaimana orang ini bisa mempelajari sesuatu secepat itu? Yang dia tahu hanyalah Xiao Luo tidak sedang berakting, karena tidak ada alasan baginya untuk berpura-pura menjadi seorang pemula. Dia mengerutkan bibirnya, berputar, dan terus meluncur dengan posisi menghadap ke depan. Kemudian, dia berbelok 90 derajat dan membelok ke jalur bergelombang di bagian tengah arena tanpa peringatan. Jalur bergelombang itu memiliki 3 punggung bukit dan 2 palung. Seorang pemula yang mencoba menyelesaikan lintasan ini pasti akan kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Meski begitu, bahkan seorang skater yang berada di level lebih tinggi pun mungkin tidak memiliki peluang 100% untuk menyelesaikan kursus ini juga. Namun Suli jelas tidak termasuk dalam kategori tersebut, karena dia tidak merasakan tekanan sama sekali dan mampu menjaga keseimbangannya dengan sangat baik, melewati jalur bergelombang dalam sekali percobaan. Dia kemudian berhenti di ujung lain jalur bergelombang, berbalik, dan memandang Xiao Luo, menyiratkan bahwa inilah gilirannya untuk melakukannya. Ketika dia melihat ke arah Xiao Luo yang mencoba untuk berlari ke depan tanpa banyak berpikir, dia memperingatkannya, jangan terburu-buru jika kamu tidak cukup percaya diri, jika tidak, kejatuhannya akan sangat menyakitkan. Jangan khawatir, Xiao Luo tertawa kecil. Sepatu skate yang dia kenakan sekarang terasa seperti sepatu biasa baginya. Meskipun dia belum sepenuhnya terbiasa dengan hal itu, dia setidaknya 80 hingga 90% merasa nyaman dengan hal itu. Dia menggerakkan kedua kakinya dengan sangat cepat, mempercepat, dan bergegas menuju jalur bergelombang. Bersandar ke satu sisi, dia menyelesaikan trek bergelombang dalam satu percobaan juga, dan seperti Suli, dia berhenti di akhir trek dan mempertahankan postur tubuhnya dengan sangat baik. Ayah sungguh mengesankan, Su Xiaobei berteriak, bertepuk tangan gembira dan bersorak. Luo Pingxiang bergumam pada dirinya sendiri, Tuan, Xiao Luo terlalu menakutkan. Xiao Luo sudah jauh lebih baik darinya karena dia pun tidak bisa menyelesaikan jalur bergelombang dengan aman. Suli mengerutkan alisnya, dan wajahnya yang lembut menunjukkan ekspresi bingung. Orang ini pandai bermain bola basket, bisa berbicara berbagai bahasa asing, bisa balapan drift, dan sekarang menguasai sepatu roda. Mungkinkah dia jenius? Nona Su, apakah ada teknik lain yang ingin Anda tunjukkan kepada saya? Kata Xiao Luo, niatnya tulus, karena dia sudah mempelajarinya, dia mungkin akan mencoba menguasai semua teknik saat dia melakukannya. Begitu Suli mendengarnya, wajahnya menjadi gelap karena dia salah membaca keterus-terangannya dan merasa seperti dia mencoba untuk pamer. Nanti saya akan tunjukkan teknik yang sudah saya praktikkan selama 5 tahun, jawabnya.
Kemudian, dia memanggil Luo Pingxiang dan berkata, "Pingxiang, temui bosnya dan minta dia membawakanku 20 cangkir yang sama." "Ya, Kak." Setelah menerima permintaan tersebut, Luo Pingxiang bergegas menuju pintu depan. Tidak lama kemudian, bos arena skating dan beberapa stafnya membawa 20 cangkir dan meletakkannya dalam satu garis lurus, masing-masing berjarak sama satu sama lain. Apakah dia mencoba melakukan figure skating? Bos tidak segera pergi tetapi berdiri di dekatnya untuk menonton. Figure skating berada satu level di atas roller skating biasa. Sepatu yang disediakan arena mereka adalah inline skate, mirip dengan sepatu ice skating, dan oleh karena itu mereka mengizinkan seseorang untuk melakukan figure skating dengannya. Di kancah internasional, bahkan ada kompetisi untuk ini. Beberapa dari mereka berkompetisi dalam hal kecepatan, sementara yang lain berkompetisi berdasarkan bentuk dan teknik untuk melihat siapa yang tampil lebih baik. Dengan menggunakan 20 cangkir sebagai penanda, kompetisi ini jelas merupakan tantangan berbasis teknik untuk melihat siapa yang menunjukkan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Mumi akan segera menari. Su Xiaobei tertawa gembira dan kemudian dengan patuh duduk di bangku batu kecil di sisi arena skating. Sama seperti bagaimana dia dengan penuh semangat menunggu filmnya dimulai sebelumnya, dia sekarang menatap ke depan tanpa mengedipkan matanya dan dengan lembut mengayunkan kedua kakinya. Ini jelas bukan pertama kalinya dia menyaksikan Su Li melakukan figure skating, dan dia pasti memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kehebatan Su Li dalam figure skating, kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat. Su Li mengeluarkan ponselnya, memilih lagu, lalu meletakkan ponselnya di lantai arena. Melodi yang menenangkan mulai dimainkan, dan membangkitkan gambaran indah pegunungan dan aliran sungai, dan dengan akustik arena skating yang kosong, melodi itu sangat merdu dan menggugah. Saat Su Li melirik ke arah Xiao Luo, dia meluncur dengan anggun di atas sepatu rodanya, hampir seperti sedang melayang, dan mulai bergoyang dengan anggun seperti kupu-kupu putih yang sedang menari. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya terlebih dahulu, saat dia menyelinap melewati gerbang di antara 20 cangkir seperti seekor naga yang mengikuti jalur sungai yang berkelok-kelok. Su Li bergerak dengan keanggunan bidadari klasik yang keluar dari lukisan. Ini memang menarik, jadi dia benar-benar bermain seluncur indah. Pemilik arena skating sangat tertarik untuk mengamati figure skatingnya dan bersembunyi di sudut yang tidak mencolok untuk menonton dengan tenang. Dia cukup akrab dengan figure skating, dan gerakan yang baru saja dia lihat adalah teknik tingkat 1, ular ke depan, di mana Anda bergerak maju dalam pola seperti ular sambil melewati penanda. Selanjutnya harus dilakukan pukulan ke depan, diikuti dengan ular ke belakang, lalu pemotongan ke belakang, dan double S. Ini adalah gerakan-gerakan yang tingkat kesulitannya 1, pemilik arena bergumam pada dirinya sendiri sambil mengusap dagunya. Dan situasinya sesuai dengan prediksinya. Setelah menyelesaikan gerakan ular ke depan, Su Li segera berbalik, dan setelah melewati gerbang dengan kaki masih menghadap ke depan untuk pertama kalinya, dia sekarang beralih ke gerakan ular ke belakang dan meluncur melewati lapangan dengan kaki menghadap ke belakang. Di tengah jalan, dia menyatukan kedua kakinya untuk membentuk bentuk S dan melewati gerbang untuk menyelesaikan putaran kedua. Dia melakukan dua tindakan berbeda dalam satu perjalanan pulang pergi, dan semuanya dilakukan dengan gaya yang halus, alami, dan menarik secara estetika. "Giliranmu," kata Su Li, sambil meluncur kembali ke arah Xiao Luo. Dia menolak untuk percaya bahwa dia bisa melakukan ini juga. "Saya pernah melihat video semacam ini di internet sebelumnya, apa sebutan untuk gerakan seperti ini?" Xiao Luo bertanya. "Seluncur indah, ada kompetisi internasional seperti ini," kata Su Li. "Oh, benar, aku mengerti." Xiao Luo menganggukkan kepalanya, lalu mendorong, secara bertahap meningkatkan kecepatannya, saat dia mencoba mengingat semua gerakan yang baru saja dilakukan Su Li. Xiao Luo berkelok-kelok dengan pola ular, tangan di belakang punggung seolah sedang berjalan-jalan di taman. Apakah ini tidak cukup untuk menghentikannya juga? Su Li menolak mempercayai apa yang dilihatnya. Dia awalnya mengira Xiao Luo akan mundur, mengetahui bahwa ini terlalu sulit baginya, tapi dia cukup terkejut ketika Xiao Luo benar-benar mulai bergerak maju. Selain itu, dia melewati gerbang dengan gerakan ular maju yang tampak seperti gerakan ular yang dipraktikkan dengan baik. Sulit dipercaya bahwa ini mungkin terjadi kecuali dia dilahirkan secara alami dengan kemampuan skating seperti ini. "Wow, ayah juga bisa menampilkan tarian seperti ini," kata Su Xiaobei, mengedipkan matanya dan terlihat sangat terkejut. Luo Pingxiang juga sangat terkejut. Rasanya seperti dia sedang melihat seorang jenius legendaris yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Paling lama hanya 10 menit, dan Xiao Luo telah berubah dari seorang pemula yang ceroboh menjadi seorang profesional yang bahkan bisa melakukan seluncur indah. Kemampuannya untuk belajar benar-benar luar biasa, seolah-olah dia hanya bisa meniru gerakan orang lain. Setelah menyelesaikan ular depan, Xiao Luo melakukan semua gerakan lain yang telah dilakukan Su Li sebelumnya. Tidak mengherankan, kedua puluh cangkir itu tetap berada pada posisi yang sama. Ini hanya berarti Xiao Luo melewati gerbang tanpa menyentuh satupun gerbang sama sekali. Meskipun itu semua hanyalah gerakan level 1, itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. "Nona Su, semua gerakanku benar, kan?" Xiao Luo bertanya, dan itu hanya karena dia telah mengembangkan minat yang kuat pada figure skating maka dia melakukannya. Dan karena Su Li adalah seorang veteran dalam bidang skating, dia secara alami menjadi seseorang yang akan dia ajukan pertanyaan dan minta nasihat. Hati nuraninya jernih, dan dia tidak melakukan ini untuk memprovokasi dia dengan sengaja. Tapi Su Li merasa sebaliknya dan percaya bahwa dia mencoba untuk pamer. Dia berbalik dan bersikap agak singkat. Semua gerakannya dieksekusi dengan sempurna, tapi semuanya baru gerakan level 1, selanjutnya saya tingkatkan tingkat kesulitannya, ujarnya. Dia ingin melihat sejauh mana pria ini bisa mengikuti gerakannya. Setelah melihat 20 cangkir yang disusun dalam satu garis lurus, Su Li menarik napas dalam-dalam lalu meluncur ke arahnya. Setelah melewati gerbang pertama, dia menutup tumitnya dan melewati gerbang dengan pola bentuk S sambil bersandar di satu sisi. Melewati gerbang menggunakan tangga kepiting, pergerakannya telah mencapai level 2. Pemilik arena sedikit mengangkat alisnya dan menggumamkan teknik yang baru saja dilakukan Su Li. Selanjutnya, ada 5 gerakan lagi, melewati gerbang dengan langkah kepiting yang saling bersilangan, dengan kaki horizontal yang saling bersilangan, dengan satu kaki ke depan, dengan posisi X horizontal dan X sape, dan dengan teknik satu kaki mundur. Seiring dengan meningkatnya tingkat kesulitan, pengalaman menonton juga meningkat secara proporsional. Figure skating Su Li tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Dalam kemeja putihnya, dia tampak seperti penari surrealis, dan penampilan yang dia tampilkan hampir melanggar hukum fisika. Tarian ibu terlalu indah, Bei Bei sangat menyukainya. Gembira, mata Su Xiaobei hanya sipit saat dia menyeringai lebar, bertepuk tangan sambil bersorak dengan penuh semangat. Dia menyipitkan matanya hingga tampak seperti sepasang bulan sabit yang lucu.
Di samping Su Xiaobei, Luo Pingxiang bertepuk tangan dengan penuh semangat dan bersorak untuk Suli, "Kakak, kamu terlalu mengesankan." Jauh di lubuk hati, Luo Pingxiang tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini. Meskipun figure skating memiliki daya tarik tersendiri, yang paling bisa ia lakukan hanyalah bermain skating di arena. Tentu saja, dia selalu ingin meluncur dengan bebas di arena dan melakukan berbagai gerakan seperti kupu-kupu yang menari, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Dia tidak berbakat dan juga tidak punya waktu untuk berlatih dan belajar. Hah, Suli menegakkan tubuh, menoleh, dan menatap Xiao Luo. Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tapi cukup jelas mengapa dia bereaksi seperti ini. Xiao Luo juga tidak mengatakan apapun. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat gerakan Suli dan meluncur menuju 20 cangkir tanpa ragu-ragu. Gerakan pertama, melewati gerbang menggunakan tangga kepiting. Gerakan kedua, melewati gerbang dengan pola kaki horizontal saling bersilangan. Gerakan ketiga, melewati gerbang dengan pola satu kaki ke depan. Seperti bayangan Suli, dia melakukan semua rangkaian gerakan berbeda yang telah dilakukan Suli dengan sempurna. Eksekusi teknis Suli menonjolkan fleksibilitasnya dan menampilkan keindahan lembut, sementara Xiao Luo menampilkan daya tarik yang lebih tegas dan maskulin, sekaligus membangkitkan keindahan serupa pada gerakannya. Wow, itu benar-benar mengesankan. Luo Pingxiang terpana dengan penampilannya dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Su Xiaobei tidak mengerti apa maksudnya tetapi hanya tahu bahwa ayahnya sangat mengesankan, jadi dia bersorak untuk Xiao Luo. Suli tidak bisa lagi menjaga ketenangannya karena kali ini dia kalah dari Xiao Luo. Dia menolak untuk mengakui kekalahan dan meningkatkan tingkat kesulitan gerakannya sekali lagi. Dengan kemeja putihnya yang berkibar tertiup angin, ia sepenuhnya mengekspresikan keindahan figure skating melalui penampilan inspiratif lainnya. Bagaikan seorang penari yang penuh perasaan, ia memancarkan pesona tak tertandingi yang menjangkau dan menyentuh jiwa. Melewati gerbang menggunakan pola bracket horizontal dan pola kincir angin maju. Ini adalah gerakan tingkat 3. Lompatan bentuk X horizontal dan pola bersilangan kaki ke belakang adalah gerakan tingkat 4. Tunggu, tingkat kesulitannya meningkat lagi, melewati gerbang sambil jongkok dengan satu kaki, dan melompat dengan satu kaki sambil berbelok itu adalah gerakan level 5. Pemilik arena tercengang. Dia yakin bahwa ini adalah skater profesional di arenanya saat ini, dan tidak hanya ada satu, tapi dua di antaranya. Untuk menampilkan performa memukau, para skater harus mengontrol keseimbangan dan gerakannya dengan sangat baik. Ini sangat mirip dengan video seluncur indah yang dilihat secara online. Tidak, itu bahkan lebih menakjubkan, menginspirasi, dan indah dibandingkan dengan yang online. Luo Pingxiang adalah orang yang paling terkejut. Dia jelas tahu bahwa Xiao Luo adalah seorang pemula, tetapi dari apa yang dia lihat, Xiao Luo melakukan skating seperti saudara perempuannya, Suli. Dan yang harus dilakukan Suli hanyalah tampil sekali, dan dia mampu mengulangi gerakan itu dengan sempurna. Sungguh sulit dipercaya, sebenarnya, itu konyol. Suli sama terkejutnya dengan dia. Dia yakin kemampuan belajar Xiao Luo bisa menandingi iblis. Siapa yang percaya bahwa orang ini hanyalah seorang pemula yang terjatuh ke tanah 10 menit yang lalu? Apa yang kamu makan saat tumbuh dewasa? Suli mau tidak mau bertanya. Sepertinya dia ingin melihat seluruh tubuhnya. Xiao Luo tidak tahu harus tertawa atau menangis dan menjawab, nasi, tentu saja, apalagi yang bisa saya makan. Suli sangat terkejut. Dia menatap Xiao Luo dengan mata terbuka lebar dan dia tidak berkedip sama sekali. Dia pikir kemampuan belajar orang ini sangat tinggi. 20 menit yang lalu, dia hanyalah seorang pemula yang kikuk dalam bermain skating, tapi sekarang dia tiba-tiba bahkan melakukan figure skating. Apalagi yang bisa dia katakan, dia pada dasarnya adalah iblis. Apakah kamu selalu bisa mempelajari semuanya dengan begitu cepat? Dia bertanya. Xiao Luo menggelengkan kepalanya. Tidak juga, jawabnya. Tapi yang kamu perlukan hanyalah 10 menit, dan kamu sudah menjadi skater yang sangat berprestasi. Suli tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Memikirkan fakta bahwa dia membutuhkan waktu 5 tahun untuk menguasai semua tekniknya saja sudah membuatnya jengkel, hingga wajahnya mulai memerah dan panas. Yang dibutuhkan pria ini hanyalah 10 menit, dan dia sudah bisa menyamai semua kerja keras yang telah dia lakukan selama 5 tahun. Saya kira, mungkin, saya memiliki semacam bakat di bidang ini. Xiao Luo memberikan penjelasan dan tertawa malu-malu. Itu semua berkat kemampuan, fisik raja tentara bayaran, dan pengondisian pikiran dan tubuhnya yang terus-menerus. Tidak diragukan lagi, hal ini memberinya separuh keterampilan yang dibutuhkan untuk bermain skate dengan baik, karena ini adalah aktivitas yang memerlukan keseimbangan dan koordinasi berbagai bagian tubuhnya. Suli tercengang, dan dia harus mengakui bahwa tidak ada penjelasan lain untuk itu. Tiba-tiba, seorang staf arena sepatu roda terlihat berlari menuju pemilik arena, yang bersembunyi di sudut, mengagumi permainan seluncur indah tersebut. Bos, semuanya tidak terlihat bagus. Beberapa pelanggan yang kami tipu telah kembali. Sekarang mereka berada di luar, berteriak-teriak dan mengancam akan menghancurkan arena skating kami. Mereka punya banyak sekali orang di luar sana, dan kita bukan tandingan mereka semua, teriak staf itu. Apa katamu? Mereka mengancam akan menghancurkan arena skating kita. Apakah mereka semua memakan hati beruang dan empedu macan tutul agar mereka berani melakukan itu? Pemilik arena menjadi sangat marah ketika mendengar hal tersebut, mengeluarkan rokok dari mulutnya, melemparkannya ke lantai, dan menginjaknya. Ayo pergi, kita akan pergi menemui mereka. Mari kita lihat siapa orang-orang ini yang berani menghancurkan arena kakakmu. Aku akan membunuh mereka hidup-hidup. Dia membuka kancing kerahnya, memperlihatkan tato naga biru yang sebagian terlihat terpampang di dadanya. Karena dia adalah anggota geng di masa lalu, dia memiliki sifat cepat marah. Suli dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan memberitahu Xiao Luo tentang hal itu. Xiao Luo kemudian bergegas menuju bosnya dan berteriak, "Bos, arenanya sudah selesai, kita berangkat sekarang." Saudaraku, jangan khawatir, nikmati saja dirimu sendiri. Ini baru setengah jam. Orang-orang seperti kita yang berbisnis menepati janji kita dengan serius. Aku tidak bisa membiarkanmu membuang-buang uangmu seperti itu. Aku akan berteriak pada bocah-bocah berisik di luar itu, dan mereka akan segera pergi. Saya berjanji mereka tidak akan mengganggu Anda dan merusak kesenangan yang Anda alami, jawab pemilik arena sambil menepuk dadanya sambil bergegas menuju pintu depan. Bos ini memang punya moral. Xiao Luo berpikir dalam hati, mengangkat alisnya sambil melirik pria yang berjalan pergi. Ganti sepatumu, ayo tinggalkan tempat ini, kata Suli. Xiao Luo menganggukkan kepalanya. Karena dia ada di sini hari ini untuk menemani Su Xiaobei dan Suli, dia menyerahkan semua keputusan pada Suli. Saat mereka sedang mengganti sepatu, salah satu pintu darurat arena sepatu roda terbuka. 6 atau 7 anak laki-laki dan perempuan mulai bergegas masuk. Nah, kamu lihat, mereka berbohong kepada kami, renovasi apa yang mereka lakukan di sini.
Hampir tidak ada beberapa orang di sini. Apakah bos tempat ini bodoh atau apa? Kami mencoba memberinya bisnis dan uang, tetapi dia bahkan tidak menginginkannya. Tidak. Menurutku orang-orang di sini pasti sudah memesan seluruh arena. Anak laki-laki dan perempuan ini menerobos masuk tanpa rasa takut, dan mereka bahkan dengan berani berkomentar dengan keras tanpa rasa hormat. Saat dia melihat lebih dekat pada kelompok laki-laki dan perempuan, raut wajah Xiao Luo berubah. Dia berpikir betapa kecilnya dunia ini, karena anak-anak ini sudah tidak asing lagi baginya. Mereka adalah teman sekolah Guan Yilin yang dia lihat sebelumnya di restoran Trisou Simmerport. Hari sudah selarut ini, namun anak-anak ini masih nongkrong di mal. Dia menghela nafas, memikirkan betapa mereka benar-benar mirip dengannya di masa lalu. Hei, bukankah itu senior Xiao Luo? Salah satu gadis memperhatikan Xiao Luo dan berteriak kaget. Teriakannya menarik perhatian semua orang pada Xiao Luo. Guan Yilin, yang berada tepat di depan kelompok itu, berteriak, ya, itu senior Xiao Luo. Guan Yilin mengaku sebagai pengikut Xiao Luo, dan jika dia mengatakan itu adalah Xiao Luo, maka itu pasti dia. Dia tidak akan pernah salah mengira Xiao Luo sebagai orang lain. Seketika, semua orang bergegas menuju Xiao Luo tanpa ragu-ragu. Senior Xiao Luo, ini memang kamu, aku sangat senang, aku tidak pernah membayangkan bisa bertemu denganmu di sini. Guan Yilin sangat bersemangat. Setelah ceramah Xiao Luo, sikap dan temperamennya sedikit berubah. Dia tidak lagi sombong dan telah belajar bahwa, sekuat apapun seseorang, selalu ada orang lain yang lebih kuat di luar sana. Dia makan malam bersama teman-teman sekelasnya karena dia akan lulus setelah semester ini dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan hubungannya dengan teman-teman sekelasnya agar dia bisa rukun. Salah satu anak laki-laki itu tiba-tiba berteriak, "Senior Xiao Luo, ini pasti kakak ipar kita, dia sangat cantik." Tak perlu dikatakan lagi, senior Xiao Luo adalah pria yang sangat berbakat, tentu saja, kakak ipar kita akan cantik. Saya harap Anda baik-baik saja, kakak ipar, kami adalah junior senior Xiao Luo. Namaku Gu, oh sial, Nat, Dewi Nasional Suli, kamu adalah Dewi Suli, kan? Orang lain hendak memperkenalkan dirinya, tetapi setelah melihat lebih dekat ke wajah Suli, dia menjadi sangat terkejut dan gembira hingga dia mulai tergagap. Apa? Guan Yilin dan yang lainnya menoleh dan melihat ke arah Suli. Setelah melihatnya, mereka semua tercengang. Salah satu dari mereka bahkan tidak dapat memegang minumannya, dan minuman itu terlepas dari tangannya. Suli tampak seperti seorang dewi dalam pakaian putihnya dan dengan rambut hitamnya yang indah tergerai seperti air terjun. Kulitnya yang putih tak bercacat dan semurni salju, serta wajahnya yang elok dan cantik memancarkan kecantikan yang membuat jantung berdebar kencang. Seorang superstar yang hanya bisa dilihat di TV dan sampul majalah kini berdiri tepat di depan mereka. Dia berada dalam jarak yang sangat dekat, dan para siswa ini sangat senang. Mereka merasa seperti berada dalam mimpi dan sulit bernapas. Xiao Luo merasa kewalahan, terbatuk sedikit, dan berkata, dia bukan Suli, dia hanya seseorang yang mirip Suli. Senior Xiao Luo, lihat dirimu berbohong tanpa mengedipkan mata. Kami semua adalah penggemar baking soda dan merupakan penggemar setia Dewi Su. Berdiri tepat di depannya, tidak mungkin kita tidak mengenali idola kita. Ya Tuhan, tak kusangka Dewi Su kita sudah menjadi istri seseorang, dan mereka bahkan memiliki putri yang begitu penurut. Hatiku sakit. Senior Xiao Luo, kamu terlalu ganas. Kamu adalah panutan yang harus aku teladani. Saya akan menonton dan belajar dari Anda, dan semoga memiliki kesempatan untuk menikah dengan seorang superstar di masa depan. Beberapa anak laki-laki memandang Xiao Luo dan memujanya. Mereka hampir berlutut di depannya. Xiao Luo terbatuk sedikit untuk menyembunyikan rasa malunya. Dewi Su, idolaku, akhirnya aku bisa bertemu denganmu di kehidupan nyata. Aku sangat gembira. Aku pasti mendapatkan tanggal yang tepat di almanak untuk berpikir bahwa aku bisa bertemu Dewi Su hari ini. Saya sangat beruntung. Tak perlu dikatakan lagi, Guan Yilin dan teman-temannya mengalihkan seluruh perhatian mereka ke Suli. Bagaimanapun, ini adalah seorang superstar. Ini mungkin satu-satunya kesempatan sepanjang hidup mereka untuk berinteraksi dengan seorang selebriti dari dekat. Suli sangat ingin pergi, tapi dia tidak bisa. Dia harus memastikan untuk menjaga citra publiknya sendiri, jadi dia tertawa dan melambai kepada mereka, senang bertemu kalian semua. Bang, tiba-tiba, pintu utama arena seluncur es itu didobrak hingga terbuka. Pemilik arena sepatu roda terbang masuk dan jatuh ke tanah. Seperti seorang prajurit kesakitan yang belum menyelesaikan misinya, dia berteriak kepada Xiao Luo, saudaraku, aku sangat menghormatimu, tetapi orang-orang di luar terlalu galak, aku tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Segera setelah itu, segerombolan orang menyerbu masuk seperti lebah. Ya Tuhan, apa yang kulihat, Dewi Nasional Suli. Memang Dewi Su, jadi dialah yang memesan seluruh arena. Ya Tuhan, akhirnya aku bertemu dengan gadis idamanku, aku ingin mendapatkan tanda tangannya, aku ingin mendapatkan tanda tangannya. Seperti air mendidih, sejumlah besar orang mulai mendidih. Raut wajah Suli dan Luo Pingxiang berubah. Mereka telah mengalami situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya, dan secara naluriah berlari menuju pintu darurat. Jika gerombolan penggemar yang heboh ini mengepung mereka di sini, konsekuensinya akan mengerikan, dan mereka bahkan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Saat melarikan diri, Suli dengan cepat menggendong Su Xiaobei. Kalian duluan, aku akan berada tepat di belakangmu. Xiao Luo berlari bersama Suli, dan begitu Suli dan Luo Pingxiang melewati pintu darurat, dia segera menutup pintu. Karena tidak ada kunci di pintu, dia harus menggunakan kedua tangannya untuk menghalangi pintu keluar. Kamu pasti marah, ada begitu banyak orang di sana, tidak mungkin Anda bisa menahan mereka semua sendirian. Ayo pergi bersama. Suli, dengan Su Xiaobei di pelukannya, berbalik dan berteriak. Saat itu, semua orang di arena skating bergegas mengejar mereka dan berkerumun di sekitar pintu darurat. Menjadi gila karena melihat idola mereka, para penggemar menggedor pintu tanpa peduli. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk merobohkan penghalang yang menghalangi mereka untuk bertemu idola mereka. Tapi Xiao Luo menahan pintu itu dengan kuat, dan bertindak seperti kunci yang sangat besar, dia berhasil menghentikan mereka untuk masuk. Semua pukulan dan ketukan itu sia-sia. Suli dan Luo Pingxiang terkejut saat melihat apa yang terjadi. Kekuatan satu orang sudah cukup untuk memblokir kekuatan ratusan orang, lelucon nasional macam apa ini? Berhenti mencari, cepat pergi, desak Xiao Luo. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah, kami akan menunggumu di tempat parkir bawah tanah, jawab Suli. Ayah, kamu harus cepat dan temukan kami juga, Bei Bei akan menunggumu. Su Xiaobei, yang aman dalam pelukan Suli, juga berteriak, dengan gugup menatap Xiao Luo tanpa berkedip. Baiklah, pergilah sekarang, kata Xiao Luo sambil memberinya senyuman penyemangat.
Matanya tampak seperti batu permata hitam saat dia menatapnya, dan setiap tindakan serta senyuman sudah cukup untuk menyentuh hatinya. Gadis kecil ini seperti peri kecil yang bersemayam di dalam hatinya. Suli menggendong Su Xiaobei, dan bersama Luo Pingxiang, mereka segera menuju tangga, yang membawa mereka ke tempat parkir bawah tanah. Saat mereka berjalan, mereka menurunkan bagian atas topi mereka dan tetap mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak ingin mengambil risiko jika ada orang yang menghentikan mereka di sepanjang jalan. Sepertinya tidak mudah menjadi seorang selebriti. Xiao Luo menggelengkan kepalanya, dan alisnya berkerut. Suli telah mendapatkan hak istimewa untuk menjadi seorang superstar yang glamor tetapi telah kehilangan hak-hak dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia harus selalu waspada dan mewaspadai keramaian, bahkan untuk aktivitas sederhana seperti makan atau bermain skating. Senior Xiao Luo, tolong buka pintunya. Kami tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan kakak ipar. Yang kami inginkan hanyalah tanda tangan darinya, teriak seorang junior sambil memandang Xiao Luo melalui lubang penglihatan kecil di pintu. Ketika Xiao Luo mendengar itu, dia merasa ingin meninju pria itu sampai mati. Junior ini jelas-jelas sedang bingung, atau kenapa dia mengatakan hal seperti itu di saat kacau seperti ini. Dia jelas-jelas berusaha membuat skandal untuk Suli. Memang benar, pernyataan itu seperti melempar batu ke dalam danau dan mengirimkan gelombang ke permukaannya yang tenang, dan seperti yang diharapkan, hanya dengan satu kalimat itu, badai telah terjadi. Apa, kakak ipar, maksudmu Dewi Su sudah menikah? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin Dewi Su menikah. Ya Tuhan, ini berita besar. Segera hubungi media, ini pasti akan mendominasi berita utama situs media besar besok. Terjadi keributan besar di antara kerumunan, bahkan ada yang mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi media. Yang lain bahkan lebih tidak masuk akal dan mencoba mengambil foto Xiao Luo melalui kaca jendela pelabuhan. Xiao Luo buru-buru pindah ke satu sisi dan menjaga tubuhnya tetap menempel di pintu untuk menghindari kamera, tapi kedua lengannya masih menempel kuat di pintu untuk mencegah mereka menerobos masuk. Dia telah meremehkan betapa gilanya para penggemar ini, begitu saja, seorang pria entah bagaimana berhasil menemukan kapak pemadam kebakaran. Dia berteriak, berikan jalan untukku, dan berjalan menuju pintu darurat. Dia membidik dan menghantamkan kapaknya ke lubang penglihatan kecil di pintu, menghancurkan kaca. Ya, Akeong tanda pagar, persen. Xiao Luo mengutuk dari balik pintu. Dia tidak takut pada para penggemar tetapi takut bahwa mereka bahkan tidak takut mati ketika mereka menjadi gila. Xiao Luo mengira Suli dan Luo Pingxiang sudah sampai di tempat parkir bawah tanah sekarang. Tidak ada alasan untuk menahan pintu itu lebih lama lagi, jadi dia segera memutuskan untuk melarikan diri. Dalam waktu singkat, dia tiba di tempat parkir bawah tanah dan segera menemukan mobilnya. Sesampainya di sana, dia hanya bisa melihat dua sosok yang sedih, satu besar dan satu kecil. Luo Pingxiang dan Su Xiaobei sama-sama menangis, dan Suli tidak terlihat. Ayah, beberapa orang jahat membawa Mumi pergi, ayah cepat pergi dan selamatkan dia. Begitu Su Xiaobei melihat Xiao Luo, dia segera berlari ke arahnya dan memeluk pahanya. Dia mendongak, dan air mata mengalir di pipinya. Xiao Luo berlutut untuk memeluknya, lalu menoleh ke Luo Pingxiang dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Kami baru saja turun, dan dua pria berkemeja hitam tiba-tiba muncul entah dari mana. Mereka muncul tepat di depan kami, menjatuhkan kakakku, dan membawanya pergi, mereka sangat cepat, hanya dalam sekejap mata, mereka hilang. Mereka pendiam dan sembunyi-sembunyi, seperti mereka seperti hantu. Luo Pingxiang gemetar tak terkendali karena trauma saat kedua pria berkemeja hitam itu membuatnya takut. Cara mereka menculik Suli sungguh sulit dipercaya, dan dia masih dalam keadaan syok dan kehilangan arah, tidak tahu harus berbuat apa. Pria berkemeja hitam macam apa? Xiao Luo bertanya. Luo Pingxiang menggelengkan kepalanya, masih gemetar, dan berkata, aku tidak tahu, mereka menutupi wajah mereka, pakaian mereka mirip dengan pembunuh kuno yang kamu lihat di TV. Pembunuh, Xiao Luo meringis. Kenangan tentang dua pembunuh berpakaian hitam yang dia hadapi setelah kompetisi balap di Wild Wolf Mountain langsung terlintas di benaknya. Berdasarkan uraian Luo Pingxiang, terutama bagian tenang dan sembunyi-sembunyi, Xiao Luo 90% yakin bahwa mereka adalah satu dan sama. Apakah mereka mengejarnya? Ada pandangan kontemplasi di mata Xiao Luo. Ayah, tolong pergi dan selamatkan Mumi. Bei benar-benar ketakutan. Hiks, Su Xiaobei meringkuk dalam pelukannya sambil menangis. Jangan khawatir, kamu pergi dan istirahatlah yang baik, dan ketika kamu bangun, Mumi akan kembali, Xiao Luo meyakinkannya. Benar-benar, Su Xiaobei berkata di sela-sela isak tangisnya dan menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Ya, saya berjanji. Xiao Luo meletakkan jarinya di dahinya dan dengan lembut menyentuh alisnya. Gadis kecil itu langsung tertidur dalam pelukannya. Dia mengeluarkan kunci mobil, membuka pintu, dan dengan ringan menempatkan Su Xiaobei di kursi belakang. Kemudian, dia memberikan kunci mobil kepada Luo Pingxiang, dan berkata, bawa dia kembali dulu. Serahkan Suli padaku. Xiao Luo mengangkat tangannya dan memotongnya. Kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi, lakukan saja apa yang aku katakan dan tunggu aku di rumah. Jaga Xiaobei dengan baik, katanya. Luo Pingxiang menganggukkan kepalanya, mengambil kunci mobil darinya, dan membuka pintu kursi pengemudi. Xiao Luo mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon Ji Xiying. Xiying, apakah ada kabar terbaru mengenai dua pembunuh yang aku ingin kamu selidiki untukku? Saya dapat memastikan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan organisasi MLM. Kedua pembunuh itu sepertinya ada hubungannya dengan Yang Yuanzong dari Huangpu Entertainment, kata Ji Xiying. Yang Yuanzong, Xiao Luo mencoba mengingat di mana dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia adalah ayah dari Yang Hongzi, pria yang menjadi gila karena takut padamu, Tuan Xiao Luo, kata Ji Xiying. Xiao Luo akhirnya mengerti apa yang terjadi di sini. Dia tidak pernah membayangkan ayah Yang Hongzi memiliki identitas seperti ini. Dengan dua bawahan seperti itu, dia harus memiliki tingkat kekuasaan dan wewenang yang tinggi pula. Sepertinya dunia ini sangat mirip dengan komunitas seni bela diri, di mana banyak pejuang dan pemimpin yang kuat tetap menyamar. Pinggiran kota Xiahai, Bode Villa. Di malam yang sunyi, mansion ini membangkitkan rasa keagungan dan ketenangan di bawah cahaya bulan purnama yang mempesona. Bebatuan terjal yang membentuk lanskap taman, riak danau buatan, dan permukaan kolam renang yang tenang, semuanya tampak jauh lebih tenteram di bawah cahaya langit malam yang cerah. Itu adalah Bode Villa Yang Yuanzong. Selain anjing penjaga yang berada di dalam kompleks villa, setidaknya ada belasan pengawal yang berpatroli di sekeliling. Mereka dipisahkan menjadi dua shift, dan siang atau malam, mereka terus berpatroli di lokasi dan bertanggung jawab atas keamanan villa. Di ujung taman yang luas, villa terbesar memiliki penerangan yang baik di antara sekelompok bangunan, mengirimkan aliran cahaya ke seluruh kompleks yang tenang.
Kata kebahagiaan terpampang secara mencolok di mana-mana dan memberikan kesan meriah di sekitarnya. Suara dengungan aneh terdengar dari dalam villa, bergema di ruang terbuka di tengah malam. Sully tergerak oleh suara yang menusuk itu, dan dia terbangun dari ketidaksadarannya. Dia memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya ketika dia terbangun, berasal dari rasa sakit yang berdenyut dan nyeri yang masih dia rasakan di sekitar lehernya. Dia melihat lebih dekat di mana dia berada dan menyadari bahwa dia berada di tengah-tengah aula yang luas. Aula itu dihiasi secara luas dengan dekorasi merah, dan baginya tempat itu tampak seperti bermandikan api yang menyala-nyala. Latarnya sendiri mengingatkan pada ruang ritual pernikahan kuno. Ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa pakaiannya telah diganti menjadi gaun pengantin merah, dan dia mengenakan hiasan kepala yang berat. Yang membuatnya ngeri, dia juga menyadari bahwa dia juga diikat di kursi. Dia bertanya-tanya di mana dia berada saat itu. Tidak seperti banyak gadis lainnya, dia tidak langsung berteriak. Dia dapat dengan jelas mengingat di kepalanya bahwa seseorang telah menjatuhkannya dan membawanya pergi. Dalam keadaan pingsan, dia merasa semua hal yang dia alami saat ini lebih terasa seperti mimpi dan nyata. Kotoran, hehehe, aku ingin makan kotoran. Suara pria cekikikan terdengar, dan Sully merasa bergidik. Dia menoleh untuk melihat. Pupil matanya mulai membesar karena terkejut, dan dia tanpa sengaja memanggil nama pria itu. Yang Hongxi. Yang Hongxi mengenakan pakaian pengantin pria tradisional berwarna hitam. Dia mengenakan topi pernikahan pengantin pria, dan korsase bunga berwarna merah menyala menghiasi rompinya. Yang Hongxi sedang duduk di kursi di sebelahnya dan memegang permen lollipop dan dengan senang hati menjilatnya. Matanya tidak fokus, dan ada senyuman bodoh di wajahnya, hanya dengan satu pandangan, orang dapat mengetahui bahwa pria ini berada dalam kondisi mental yang tidak stabil. Si brengsek ini benar-benar sudah gila. Sully membuka mulutnya sedikit, dan dia merasa sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Dia telah mendengar sesuatu tentang Yang Hongxi tetapi hanya menganggapnya sebagai rumor belaka. Selain itu, sepertinya dia tidak terlalu peduli pada Yang Hongxi, jadi dia tidak bersusah payah pergi dan mencari tahu lebih banyak tentang hal itu. Tapi sekarang dia melihat Yang Hongxi tepat di depannya, dia yakin Yang Hongxi benar-benar sudah gila. Dia langsung berpikir bahwa itu berarti ini adalah bode villa milik keluarga Yang. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada dua pria berkemeja hitam berdiri di aula. Mereka berdiri diam di sana tanpa bergerak sedikit pun, seperti patung. Dan bahkan seolah-olah mereka tidak bernapas sama sekali, karena tidak mengeluarkan suara dan seperti dua benda mati. Jika bukan karena mereka kebetulan berada tepat di depannya, mustahil dia akan memperhatikan mereka sama sekali. Jadi inilah orang-orang yang menangkap dan membawaku ke sini. Apakah mereka manusia, atau hantu? Wajah Sully dipenuhi dengan ketakutan. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu orang-orang seperti mereka. Mereka menyeramkan dan memancarkan aura aneh dan mistis, seperti hantu yang keluar dari neraka. Siapa sebenarnya kalian ini? Mengapa kamu menculikku dan membawaku ke sini? Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangannya dan bertanya dengan ekspresi tegas di wajahnya, apakah Yang Yuanzong menyuruh kalian melakukan ini? Kedua pria berpakaian hitam itu hanya berdiri tak bergerak dan tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Seolah-olah mereka terjebak dalam dua patung batu dan tidak mampu mencium atau berbicara atau menjawab pertanyaan apapun dari dunia luar. Ya, kamu benar, akulah yang membuat mereka melakukan ini. Suara serak dan kasar terdengar. Kemudian Yang Yuanzong, yang mengenakan setelan jas, berjalan menuruni tangga spiral dengan langkah yang disengaja. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dengan 3 garis kerutan terlihat di dahinya. Matanya terlihat sangat tajam, dan bahkan tanpa sedikit pun amarah, aura firasat kemarahan dapat dirasakan memancar dari seluruh tubuhnya. Saat mereka melihatnya menuruni tangga, kedua pria berpakaian hitam itu bereaksi dengan waspada dan sinkron, meletakkan tangan kiri mereka di dada untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya. Ceo Yang, apa maksudnya ini? Sully dengan paksa menenangkan dirinya dan mencoba berbicara dengan Yang Yuanzong, seperti biasanya dia berbicara. Karena dia adalah seorang artis yang menandatangani kontrak dengan Huang Pu, Yang Yuanzong dapat dianggap sebagai bosnya. Yang Yuanzong tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, melainkan berjalan menuju tablet peringatan dan membakar 3 dupa sebelum menempelkannya ke dalam guci altar. Sebuah foto hitam putih berbingkai seorang wanita ditempatkan di depan tablet peringatan. Yang Yuanzong menoleh ke Sully, dan dengan suara lembut, dia berbicara, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Ibu Zier. 13 tahun yang lalu, dia selingkuh dengan pria lain. Saya membunuh kekasihnya dan saya membangun tembok untuk menempatkan mayat mereka di sana. Lalu, dia menunjuk ke arah dinding yang berada tepat di belakang Sully. Itu benar, itu tembok tepat di belakangmu, katanya. Yang Yuanzong berbicara dengan santai, dengan cara yang biasa-biasa saja, tetapi apa yang dia sebutkan memberikan gambaran menakutkan pada tipe pria yang berdiri di depan Sully. Sully tersentak, dan hawa dingin langsung menjalar ke punggungnya. Seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya saat dia tiba-tiba bernapas dengan berat. Yang Yuanzong tampak seolah-olah dia hidup di dunianya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah Ibu Zier, jadi bukan berarti aku tidak memberikan ruang untuk belas kasihan. Saya telah memastikan tablet peringatannya telah dirawat dengan baik selama 13 tahun terakhir, dan karena hari ini adalah hari bahagia Zier, saya mengundangnya ke aula ini agar dia juga dapat menyaksikan peristiwa terpenting dalam hidup Zier, dia berkata. Tubuh Sully mulai bergetar tak terkendali saat dia akhirnya mengerti mengapa Yang Yuanzong menculiknya dan membawanya ke sini. Ceo Yang, tidak mungkin antara Yang Hongxi dan saya. Saya tidak bisa, dia menangis. Diam, Yang Yuanzong memberi isyarat agar dia diam. Di bawah tatapan Yang Yuanzong yang mengancam, dengan tatapan tajam yang memperingatkannya untuk patuh, Sully dengan patuh menutup mulutnya. Dia adalah orang yang menakutkan, dan matanya terlalu menakutkan. Yang Yuanzong mengangguk puas, menepuk bahunya, dan berjalan mondar-mandir di aula. Nona Su, semua kesuksesan yang Anda peroleh sekarang, selain kerja keras dan usaha pribadi Anda, adalah berkat perusahaan. Saya rasa Anda harus mengakui bahwa perusahaan telah memperlakukan Anda dengan sangat baik. Kamu mempunyai wajah yang cantik dan tubuh yang sangat seksi, dan ketika kamu mengambil mikrofon dan bernyanyi, hampir tidak ada pria di luar sana yang tidak akan jatuh cinta padamu. Percikan yang Anda nyalakan bukan sekedar kebetulan. Itu tidak bisa dihindari, katanya. Anda pasti sangat paham dengan aturan industri hiburan. Perempuan, terutama perempuan yang berpenampilan menarik dan ingin mendaki lebih tinggi, harus merelakan sesuatu yang setara nilainya jika ingin sukses. Ini termasuk menyerahkan tubuh Anda karena tidak ada kekurangan pria busuk di dunia ini, yang bahkan lebih banyak terjadi di industri hiburan. Tapi dalam kasusmu, sejak debutmu sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang mengisyaratkan aturan tak terucapkan ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa demikian? Jantung Sully berdebar kencang saat dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Yang Hongxi.
Yang Yuanzong tertawa dan berkata, sepertinya Anda sudah jelas bahwa itu semua karena Zier. Zier sangat mencintaimu selama ini. Dia telah melindungi Anda dari aturan industri hiburan. Lihatlah seluruh negara. Berapa banyak orang di luar sana yang tidak akan melakukan sesuatu demi keluarga Yang. Saya kira Anda bisa mengatakan bahwa, dalam perjalanan Anda menuju kesuksesan, Zier adalah orang yang menemani Anda sepanjang jalan itu. Matanya menjadi dingin, dan ekspresi wajahnya menjadi garang. Jika bukan itu masalahnya, apakah menurutmu kamu masih bisa memiliki tubuh yang murni dan polos? Tas kulit bagus seperti Anda pasti sudah dipakai dan dirobek oleh ribuan orang di luar sana. Zier telah melakukan banyak hal untukmu. Lupakan menikah dengannya. Tidak berlebihan jika memintamu menjadi budaknya seumur hidupmu. Dia meraung. Suli terkejut dan dipenuhi ketakutan dari dalam. Versi Yang Yuanzong yang berada tepat di depannya sekarang terasa asing dan menakutkan. Seperti roh jahat yang merobek kulit manusia, dia kasar dan vulgar, dan nadanya sangat agresif. Seolah-olah dia bisa melahap seseorang dan tidak meninggalkan tulang apapun. Tapi harga diri dan kesombongan Suli tidak memungkinkannya untuk berbaring begitu saja. Dia mengangkat kepalanya dan mencibir sebagai jawaban. Jika Yang Hongzi benar-benar mencintaiku, maka dia tidak akan berganti pacar secepat dia berganti pakaian. Saya tidak dapat menyangkal bahwa fakta bahwa saya tidak pernah menghadapi masalah apapun berkat keluarga Yang, tetapi orang yang benar-benar melindungi saya selama ini bukanlah keluarga Yang, tetapi sahabat saya Shen Qingyan. Kata-kata ini sebagian besar benar, karena ketika beberapa direktur atau investor pria menunjukkan ketertarikan padanya, Shen Qingyan keluar dan membantunya menolak semuanya. Shen Qingyan bahkan secara pribadi berinvestasi padanya dan membuka jalan menuju kesuksesannya. Jumlah bantuan yang diberikan Shen Qingyan padanya tidak ada bandingannya. Tamparan. Yang Yuanzong menamparkan keras Suli di wajahnya yang tampak cantik. Jejak darah mulai menetes dari sudut mulut Suli, dan tamparannya meninggalkan bekas merah di wajahnya. Dia bisa merasakan rasa sakit yang membakar perlahan keluar dari pipinya, tapi dia mengertakkan gigi dan menatap Yang Yuanzong dengan kemarahan di matanya. Saya minta maaf. Saya pasti meremehkan kekuatan saya. Ah, lihat, aku telah melukai wajahmu. Jika Zier berada dalam kondisi mental yang baik sekarang, dia akan kesakitan melihatmu seperti itu. Yang Yuanzong mengerutkan alisnya, dan ada ekspresi bersalah di ekspresinya. Namun detik berikutnya, dia mulai tertawa, dan tiba-tiba berteriak, Nona Su, Anda sebaiknya memahami situasi seperti apa yang Anda alami saat ini. Jadi, sebaiknya kau jaga kesombonganmu. Kalau tidak, aku tidak akan ragu untuk melukai separuh wajahmu yang lain juga. Yang Yuanzong, apa yang kamu inginkan dariku? Suli sangat marah, tapi dia juga takut pada Yang Yuanzong ini, yang terlihat seperti orang gila yang mampu melakukan apa saja saat ini. Yang kamu lakukan adalah penculikan, apakah kamu tidak takut sama sekali pada polisi? Dia menangis. Takut pada polisi, Yang Yuanzong memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa eksentrik. Sepertinya kamu masih belum memahami dengan baik situasi yang kamu hadapi saat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Dewi Nasional Suli akan lenyap dari dunia ini. Anda hanya akan menjadi istri anak saya, dan hanya ada satu hal yang perlu Anda lakukan selama sisa hidup Anda. Yaitu menjaga Zier dengan baik dan meneruskan garis keluarga yang untuk kita, ujarnya. Suli memandang Yang Hongzi, menyeringai dan tertawa tidak normal, dan dia tiba-tiba merasakan rasa tidak berdaya dan gentar. Akan sangat menakutkan jika hidupnya berakhir seperti yang baru saja dijelaskan Yang Yuanzong. Yang Yuanzong berjalan dan berdiri di depan Yang Hongzi, dengan penuh kasih menyentuh kepalanya. Apakah kamu tahu mengapa Zier berakhir seperti ini? Dia bertanya. Saya tidak ingin tahu, karena itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya, kata Suli, dengan menantang mengalihkan pandangannya ke tempat lain dan berusaha untuk tetap tenang. Tidak, kamu harus tahu. Yang Yuanzong menggelengkan kepalanya, senyuman di wajahnya menjadi dingin, dan dia berkata, seseorang dengan kasar mendorongnya ke toilet umum dan memaksanya memakan kotoran paling kotor dari tubuh manusia. Dia menjadi gila karena orang ini membawanya ke kondisi saat ini. Apa? Suli tercengang. Bagaimana bisa? Siapa yang berani melakukan ini pada Yang Hongzi? Selain itu, metode hukuman seperti itu sangat kejam. Yang Yuanzong tiba-tiba berteriak, orang yang membuat Zier menjadi gila adalah pria bernama belakang Xiao. Nama belakang, Xiao. Apa? Jangan bilang itu, Xiao Luo. Mata Suli melebar saat dia melihat Yang Yuanzong dengan kaget. Qingyan memberi isyarat padanya saat itu bahwa alasan Yang Hongzi menjadi gila mungkin karena Xiao Luo. Tapi dia mengabaikannya, mengira itu hanya lelucon. Melihatnya sekarang, sepertinya itu memang berhubungan dengan suaminya. Sepertinya kamu sudah menebak siapa pria itu. Benar, dan Xiao Luo Bestard itulah yang sedang menjalin hubungan rumit denganmu saat ini. Yang Yuanzong praktis mengaum pada saat ini. Hanya dengan menyebut nama Xiao Luo, jenis kebencian yang dia miliki terhadapnya bisa diibaratkan seperti sinar laser tak kasat mata yang keluar dari matanya. Dia gila, marah, dan suka membunuh, dan orang tidak bisa menahan gemetar ketakutan ketika melihat ini. Bagaimana mungkin dia? Suli mulai gemetar tak terkendali saat dia menyadari sekarang bahwa dia hampir tidak tahu apa-apa tentang Xiao Luo. Secara naluriah, Suli berbicara membela suaminya dan membantah tuduhan Yang Yuanzong. Xiao Luo tidak akan pernah menyakiti seseorang tanpa alasan yang jelas. Pasti putramu, Yang Hongzi, yang memprovokasi dia lebih dulu. Kalau begitu, dia pantas mendapatkannya. Dia menangis. Diam, wajah Yang Yuanzong menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya, berniat menamparnya lagi, tapi menurunkan tangannya setelah hampir tidak mengangkatnya. Dengan tawa orang gila, dia berkata, hari ini adalah hari bahagia bagimu dan anakku Zier. Jika aku melukai wajahmu begitu parah dengan menamparmu, maka wajahmu tidak akan cantik lagi. Selain itu, aku harus memberitahumu sesuatu. Hari ini juga adalah hari kematian Xiao Luo. Aku akan menggunakan darahnya sebagai minuman untuk upacara berbagi anggur di antara kalian berdua. Pakan, pakan, pakan. Suara gonggongan anjing yang tak henti-hentinya terdengar di luar. Yang Yuanzong menoleh dan melihat ke aula. Matanya dingin ketika dia berkata, itu pasti dia di sini. Suli menatap kegelapan malam di balik pintu besar aula, dan hatinya tenggelam. Di pintu besar di depan Bode Villa, dua penjaga berpenampilan kekar sedang menatap ke bawah ke arah seorang pria muda yang berdiri di tangga. Dia tampak melihat ke tanda Bode Villa. Pemuda itu mengenakan jaket denim berwarna hitam dan celana panjang kasual. Wajahnya yang cantik dan cerah tampak sedikit muram, alisnya agak miring, dan matanya hitam tajam. Dia memiliki sikap acuh tak acuh seperti seseorang yang pikirannya berada ribuan mil jauhnya. Itu memang Xiao Luo. Apakah kamu tuli? Cepat beritahu kami apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam. Kalau tidak, kami akan menangkapmu dan menyerahkanmu ke polisi, teriak seorang penjaga sambil mengacungkan tongkat teleskopiknya. Xiao Luo sama sekali mengabaikan mereka, dan tanpa mengubah ekspresi wajahnya, dia bertanya, apakah Yang Yuanzong tinggal di sini?
Kedua penjaga itu saling memandang. Mereka mengira orang ini pasti ada di sini untuk membuat masalah di benak mereka. Tidak disangka dia berani menyebut nama bos mereka secara langsung. Berat, apakah kamu minum terlalu banyak, atau kamu sudah gila? Kamu pikir kamu siapa yang memanggil nama bos kita seperti itu? Aku akan memberimu 10 detik agar kamu keluar dari pandanganku. Kalau tidak, aku akan memukulmu begitu keras hingga gigimu berserakan di lantai. Para penjaga berbicara dengan keras, memberinya peringatan keras. Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat. Xiao Luo bergumam pada dirinya sendiri dan terus berjalan menuju Bode Villa. Tetap di sana. Apakah kamu mendengarku? Aku bilang, tetaplah di sana. Penjaga lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mengeluarkan tongkat teleskopik dari pinggangnya, bersiap untuk menyerang. Xiao Luo tidak memperlambat langkahnya sama sekali dan dengan acuh tak acuh terus berjalan ke depan. Kedua penjaga itu saling melirik dengan gugup, mengangkat tongkat teleskopik mereka, dan bersiap untuk menyerang Xiao Luo. Aku sudah bilang padamu untuk tetap di sana, apa kamu tidak mendengar? Teriak salah satu penjaga. Suaranya tiba-tiba berhenti saat Xiao Luo langsung mengambil tindakan, mengarahkan jari-jarinya yang bajak ke kedua dada mereka dengan kecepatan luar biasa. Mereka ketakutan, tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh dan terjebak di tempat seperti dua patung batu. Pemandangan yang mengkhawatirkan ini membuat banyak penjaga keamanan villa, yang ditempatkan tidak terlalu jauh, tercengang. Mereka berada dalam jarak visual, dan mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di pintu depan. Bersama dengan sekelompok anjing penjaga yang ganas dan menggonggong, puluhan penjaga keamanan berbaju hitam berdiri di penghalang berbentuk kipas untuk menghalangi jalan Xiao Luo. Tiga anjing penjaga berwarna coklat menunjukkan taringnya dan tidak bisa berhenti menggonggong sambil mengencangkan tali pengikatnya, mencoba menyerang Xiao Luo. Sepertinya mereka akan memutuskan rantai yang menahan mereka. Definisi otot yang menonjol di anggota tubuh mereka merupakan indikasi jelas betapa kuatnya mereka. Salah satu penjaga keamanan memiliki senyum lucu di wajahnya. Bos bilang akan ada VIP malam ini. Itu adalah pria bernama Xiao Luo. Saya berasumsi itu kamu. Dia bertanya. Di mana Yang Yuanzong? Xiao Luo bertanya dengan dingin. Penjaga keamanan itu mencibir, bos kami bukanlah seseorang yang dapat Anda temui kapanpun Anda mau. Memaksa masuk ke Bode Villa, aku yakin kamu tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Mawang Yate 1. Dia melambaikan tangannya ke depan dan berseru, biarkan anjing-anjing itu lepas, robek-robek dia. Tiga dari bawahan yang mendengar perintah itu melepaskan anjing-anjing yang menggeram itu, sambil mencari daging dan darah. Ketiga anjing itu menggeram dengan ganas dan bergegas menuju Xiao Luo seperti serigala lapar yang sedang berburu malam. Taring mereka berkilau di bawah sinar bulan, setajam pisau, dan saat berlari, mulut mereka berbusa dan berbau anyir. Jika manusia normal menghadapi anjing-anjing ganas ini, kemungkinan besar jiwa mereka akan dimakan. Xiao Luo tidak bergerak sama sekali, dan ada tatapan percaya diri di matanya saat dia diam-diam menatap ketiga anjing penjaga yang ganas itu. Anjing-anjing menakutkan itu berlari ke arahnya, memperlihatkan taring tajam mereka, tetapi tiba-tiba melambat ketika jarak mereka kira-kira 2 meter. Sepertinya mereka berlari di atas es dan tidak bisa mengontrol keseimbangan setelah berhenti darurat. Mereka akhirnya berhenti pada jarak hampir setengah meter darinya. Anjing adalah hewan yang cerdas, dan terbukti bahwa mereka dapat mendeteksi bahaya yang tidak dapat dideteksi oleh manusia normal. Mereka duduk di tanah dan menatap Xiao Luo dengan ketakutan. Berada di bawah tatapan mata manusia itu mirip dengan melihat binatang buas yang berkeliaran, dan mereka dapat dengan mudah mendeteksi aura berbahayanya. Xiao Luo menggeram dengan suara seperti guntur. Menyalap, seolah-olah sedang direbus dalam air, ketiga anjing itu melolong panik dan ketakutan dan melarikan diri kembali ke pemiliknya masing-masing. Ada perbedaan yang jelas antara perilaku anjing sekarang dan sebelumnya, menggeram dengan ganas dan menunjukkan taring tajam sebelumnya. Sekarang, mereka merengek dan lari seperti anak anjing yang ketakutan. Apa yang sedang terjadi di sini? Kepala penjaga keamanan tercengang. Semua penjaga keamanan lainnya terbelalak dan sama-sama terkejut setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah ras terbaik dari semua anjing petarung, mereka adalah pitbull. Saat marah dan lapar, bahkan orang yang menanganinya pun bisa menjadi sasaran. Kuat dan ganas, ketiga anjing ini bahkan telah diberi makan mayat manusia secara khusus sebelumnya untuk meningkatkan naluri membunuh mereka. Tapi, apa yang terjadi sekarang? Mereka mundur dengan ekor di antara kedua kaki mereka dalam satu teriakan dari bocah yang berdiri di sana. Ini ternyata menjadi semacam lelucon internasional. Para pawang yang merawat ketiga anjing tersebut mendatangi mereka dan berusaha menenangkan mereka. Mereka kemudian memerintahkan anjing-anjing itu untuk menyerang Xiao Luo sekali lagi. Namun, ketiga anjing itu tidak bergeming sedikit pun dan hanya bisa menatap Xiao Luo dengan ketakutan. Mereka menggonggong kecil tapi tidak punya keberanian untuk menyerangnya lagi. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, dan sepertinya ketiga anjing ini memang anjing yang baik, tapi bagaimana dengan kalian? Apakah Anda akan belajar dari mereka dan menyingkir atau Anda akan terus menghalangi jalan saya? Xiao Luo bertanya, menyeringai jahat dari sudut mulutnya. Kepala satpam itu tergagap sejenak, lalu setelah mengambil keputusan, dia memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Aku tidak tahu kenapa ketiga anjing kampung sampah ini tidak punya nyali untuk menyerang, tapi kamu pasti akan mati di sini. Ayo, pukul orang ini dengan baik. Dia berteriak. Lebih dari selusin penjaga keamanan berbaju hitam menyerang Xiao Luo dengan tangan kosong, percaya bahwa ini sudah lebih dari cukup. Mereka pikir mereka bisa dengan mudah menenggelamkannya hanya dengan satu ludah dari masing-masing dari mereka dengan jumlah mereka. Mereka sudah melebih-lebihkannya dengan mengirimkan selusin penjaga keamanan untuk menyerang sekaligus. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki keterampilan pertarungan jarak dekat yang sangat baik, dan mereka cukup percaya diri sehingga mereka bisa mengalahkan si brengsek sombong ini dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, bahkan anjing pun lebih pintar darimu. Xiao Luo mendengus sambil menggerakkan tubuhnya ke depan dan sekaligus mengulurkan tangan kanannya. Dia mendorong dengan keras ke arah dada penjaga keamanan paling depan, dan dampak kuatnya menyebar ke sekeliling mereka. Kegentingan, tinjunya menghantam dada penjaga, tapi dia berhati-hati untuk tidak menusukkannya ke dadanya. Keuletan, darah segar muncrat dari mulutnya, dan dia kehabisan napas karena hantaman dahsyat itu. Tubuhnya yang kekar dan kekar melayang di udara seolah-olah ditabrak kereta api. Tubuh itu terlempar ke arah 5 atau 6 rekan yang awalnya berada di belakangnya, menabrak mereka dengan keras seperti bola meriam. Ada laporan yang mengerikan tentang suara retakan, seperti pin bowling yang terjatuh oleh bola bowling. Darah mulai mengalir keluar dari mulut dan hidung mereka, dan banyak dari mereka menjerit kesakitan saat mereka tergeletak di tanah. Kepala satpam dan rombongannya tertegun dan tersentak ngeri. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang pemuda dengan tubuh yang tampak lemah memiliki kekuatan dan kekuatan sebesar itu. Dia sangat mirip monster humanoid.
Saat mereka menatap Xiao Luo, mereka melihat ekspresi gelap dan menakutkan di wajahnya. Dia bergegas maju, dan seperti seekor harimau, menyerbu ke arah penjaga keamanan berkemeja hitam yang masih dalam keadaan pingsan. Jeritan terdengar kemanapun dia pergi, dan di bawah keganasan serangannya, penjaga keamanan tampak bingung. Satu tendangan dan satu pukulan sudah cukup untuk menjatuhkan mereka ke tanah. Xiao Luo memilih untuk tidak melakukan pukulan fatal, tapi mereka semua menjerit kesakitan yang tak tertahankan saat jatuh satu persatu. Akhirnya, hanya kepala penjaga keamanan yang tersisa, dan dia memandang Xiao Luo dengan gugup dan berdiri diam. Wajahnya menjadi pucat, dan dia mulai berkeringat seperti air terjun. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali karena takut menghadapi monster seperti itu, karena Xiao Luo telah menghabisi semua bawahannya dalam waktu kurang dari 2 menit. Saat Xiao Luo mengalihkan perhatiannya dan memandangnya, kepala penjaga keamanan menahan peluru, dia mengertakkan gigi dan meraung, mengeluarkan tongkat hitamnya dan berlari ke arah Xiao Luo dengan marah. Xiao Luo menatapnya dengan tatapan mengejek, dan saat kepala penjaga berlari ke arahnya, tangan kanannya, seperti pisau, menghantam lehernya dengan kecepatan cahaya. Ah, kepala penjaga keamanan terjatuh seolah-olah dia disambar petir, dan tongkat hitam terlepas dari tangannya, jatuh di sampingnya. Ini pasti tongkat listrik, kenapa aku tidak mencoba dan melihat seberapa kuatnya? Xiao Luo membungkuk, mengangkat tongkat listrik, dan menyalakannya. Bagian atas batang mengeluarkan bunyi berderak disertai aliran arus listrik yang kuat. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia meletakkannya di dada kepala penjaga keamanan dan menyimpannya di sana selama beberapa detik. Kepala penjaga mengeluarkan jeritan yang menyakitkan sampai akhirnya mulutnya mulai berbusa dan kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Saat ini terjadi, ketiga anjing itu mengawasi dari samping. Xiao Luo berdiri, menatap mereka, dan dengan senyum sinis, berkata, kalian bertiga ingin mencobanya juga. Mereti. Semburan arus listrik di ujung tongkat listrik berderak tak terkendali. Ketiga anjing itu mundur dan lari ketakutan. Tentu saja, bukanlah tongkat listrik yang membuat mereka takut, melainkan permusuhan yang datang dari tubuh Xiao Luo yang menyebabkannya. Sepertinya aku lupa menanyakan rumah mana di sini milik Yang Yuanzong. Xiao Luo merenung dan melihat ke arah kepala penjaga yang tidak sadarkan diri dan sedikit mengernyit. Dia mengangkat tangannya seolah ingin mengambil sesuatu, dan tiba-tiba, seorang penjaga keamanan yang membungkuk kesakitan sekitar 2 meter jauhnya akhirnya ditarik ke dalam tangannya. Apakah pria ini sejenis monster dengan kemampuan supernatural seperti yang kamu lihat di film? Semua penjaga keamanan lainnya sangat terkejut hingga mereka segera berpura-pura mati. Apa yang mereka lihat membuat mereka ketakutan. Penjaga yang ditarik ke udara oleh suatu kekuatan aneh sekarang sedang dicengkeram kerah bajunya. Tak perlu dikatakan lagi, dia sangat takut pada Xiao Luo hingga dia akan mengompol. Di mana Yang Yuanzong? Xiao Luo bertanya. Di sana, dia di sana, rumah terbesar dan paling terang, disitulah dia berada. Penjaga keamanan yang gemetaran tidak bisa lagi berpikir dengan baik dan menunjuk ke arah villa mewah yang terletak di tepi danau. Mengapa lampunya begitu terang benderang, dan ada apa dengan kata kebahagiaan yang terpampang di mana-mana? Xiao Luo bertanya lagi. Penjaga keamanan tidak berani berbohong, dan berkata, bos membawa Dewi Su ke sini. Ini agar dia menjadi istri tuan muda kita. Hari ini adalah hari pernikahan tuan muda kita dan Dewi Su. Apa? Api mulai berkobar di hati Xiao Luo setelah dia mendengar ini. Kemarahan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, dan niat membunuh terpancar dari kedua matanya. Ketenangan yang dia miliki sebelumnya menghilang dan digantikan dengan rasa dingin yang begitu kuat hingga meresap ke dalam jiwanya. Dia mengira Yang Yuanzong menangkap Suli sehingga dia akan mengejarnya, memaksa masuk ke villa, dan dengan itu, Yang Yuanzong akan punya cukup alasan untuk membunuhnya. Tapi sepertinya hal itu tidak terjadi lagi. Yang Yuanzong tidak hanya memancingnya untuk menemukannya tetapi juga berusaha memaksa Suli menjadi istri putranya, Yang Hongzi. Dia mendekati kematian. Mata Xiao Luo yang berbinar menjadi lebih intens. Dia menjatuhkan penjaga keamanan itu ke tanah, dan seperti kilat hitam, berlari menuju tempat dia tahu Yang Yuanzong sedang menunggunya. Kecepatannya sangat cepat, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Penjaga keamanan berkemeja hitam yang tergeletak di tanah gemetar sekali lagi, dan hawa dingin menjalar ke punggung mereka. Di kepala mereka hanya bisa bertanya pada diri sendiri, apakah orang ini manusia? Aula itu terang benderang, dan Suli diikat ke kursi. Dia mengenakan gaun pengantin berwarna merah cerah, dan bibirnya dicat merah, seperti warna darah. Meskipun ada bekas jari di pipinya, itu tidak mengubah fakta bahwa dia masih cantik, dan dalam pikirannya, dia tidak diragukan lagi adalah gadis tercantik di seluruh negeri. Di sebelahnya ada Yang Hongzi, yang berteriak dan cekikikan sambil menjilat permen lollipop. Dari waktu ke waktu, dia terus mengulangi, saya ingin makan kotoran, berulang kali. Dia tampak seperti orang bodoh dan ternyata mentalnya tidak stabil. Hanya ada 5 orang di aula, Yang Yuanzong, 2 pria kokoh berkemeja hitam, Suli, dan Yang Hongzi. Di lantai, tergeletak 3 mayat, orang-orang yang memainkan suona tadi. Setelah mereka menampilkan musik upacara, Yang Yuanzong menamparkan kepala mereka dan langsung membunuh mereka, meninggalkan darah dan cairan otak di lantai. Jangan khawatir, Beastars itu sangat kuat. Masa sampah di luar sana tidak akan mampu menghentikannya, saya yakin dia akan bisa sampai di sini. Yang Yuanzong mulai berdoa di depan tablet peringatan istrinya, dan di permukaan, sepertinya dia sedang menghibur Suli. Tetap saja, tampaknya ada makna jahat lain di balik suaranya, yang cukup membuatnya gemetar karena seolah-olah dia juga bermaksud mengatakan, aku akan memenggal kepalanya tepat di depanmu. Kamu orang gila, Suli balas menatapnya. Suaranya agak gemetar karena dia merasakan kepanikan yang mendalam. Tidak peduli seberapa arogan dan kuatnya dia di hari lain, ini sudah cukup untuk membuatnya takut, karena Yang Yuanzong adalah iblis yang dapat dengan cepat membunuh seseorang tanpa mengedipkan mata. Setelah malam ini, kamu harus berubah dan memanggilku, ayah, seperti Zier, kata Yang Yuanzong. Dia tidak merasa kesal sama sekali tetapi memiliki senyuman aneh di wajahnya. Suli tidak bisa lagi menjawab apapun yang dia katakan, ada bau darah yang menyengat di udara, di sebelahnya ada orang gila yang bodoh, dan dinding di belakangnya ada makam yang berisi mayat. Yang Yuanzong adalah orang gila yang menakutkan, dan 2 pria berkemeja hitam yang berdiri tidak terlalu jauh memancarkan aura dingin yang mengancam. Itu benar-benar membuatnya merinding. Berada di tempat seperti ini, jika bukan karena mentalnya kuat, kemungkinan besar dia sudah pingsan sejak awal. Jauh di lubuk hatinya, dia sungguh berharap semua ini tidak lebih dari mimpi buruk. Bos, dia ada di sini. Kedua orang yang awalnya berdiri diam seperti 2 benda mati mulai menggerakkan matanya. Salah satu dari mereka yang berbicara, dan tidak ada emosi sama sekali dalam suaranya. Itu hanyalah drone bernada rendah, yang terdengar seram dan dingin. Suli segera menoleh dan melihat ke arah pintu. Sesosok tubuh mulai muncul dari kegelapan, berjalan perlahan dengan langkah yang disengaja.
Cahaya terang menyinari wajah tampannya, dan saat bayangannya menjadi lebih jelas, hatinya bergetar. Dia merasakan luapan emosi, dia bahagia, sedikit bersemangat, tapi di saat yang sama, sedikit khawatir. Duduk di kursi, Yang Hongzi sedang menjilati permen lollipopnya dengan senyum konyol di wajahnya ketika dia tiba-tiba terkejut dan jatuh ke tanah. Dia dengan takut menatap pria yang baru saja melangkah ke aula, dan dengan suara melengking, dia berteriak, "Saya tidak ingin makan kotoran lagi, saya tidak ingin makan kotoran lagi." Meskipun dia sudah gila dan berubah menjadi bodoh, dia tidak akan pernah bisa melupakan hal mengerikan yang dilakukan Xiao Luo padanya hari itu. Dia bahkan menjatuhkan permen lollipop yang dia pegang. Zier, Yang Yuanzong bergegas mendekat seperti embusan angin dan mencoba menenangkannya, dengan lembut memegang bagian belakang kepalanya. Namun Yang Hongzi tidak bisa lagi tetap tenang dan menjadi panik. Yang Yuanzong tidak punya pilihan selain segera memberinya 2 ketukan di dadanya untuk membuatnya tertidur. Selamat tidur, untuk malam ini, ayahmu di sini pasti akan membunuh orang ini, mencabut jantungnya dan merendamnya dalam anggur untuk kamu minum. Kemudian Anda akan dapat memulihkan pikiran dan tubuh Anda. Yang Yuanzong, perseteruan ini terjadi antara keluarga Yang dan saya dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Nona Su. Sebaiknya kau biarkan dia pergi. Mata Xiao Luo dipenuhi kebencian. Kemarahan yang mengamuk mulai muncul dari dalam ketika dia melihat tangan Suli diikat ke kursi dan dia mengenakan riasan dan pakaian pengantin berwarna merah cerah. Xiao Luo tidak pernah menganggap dirinya sebagai laki-laki Suli, tapi dia tidak bisa menahannya dan merasa sangat marah. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti wanita ini. Biarkan dia pergi. Yang Yuanzong berjalan ke arahnya dan berdiri di samping Suli, dan seolah mengagumi suatu benda yang terlihat sangat indah, dia dengan ringan menyentuh dagu halus Suli dengan jarinya. Tiba-tiba, dia mencengkeram leher Suli. Dia memastikan untuk memegangnya dengan sangat erat, menggunakan banyak tenaga. Wajah Suli langsung memerah karena dia tidak bisa bernapas dengan baik lagi. Yang Yuanzong menyeringai dan berkata, "Tentu, saya akan melepaskannya jika kamu melumpuhkan kedua tanganmu." Segala sesuatunya tampaknya telah diperhitungkan dengan sangat baik, tetapi sayang sekali Anda harus terus bermimpi. Xiao Luo berkata dan tersenyum. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia bergerak dan beraksi tanpa peringatan apapun. Dia bergegas menuju Yang Yuanzong dengan serangan telapak tangannya. Diiringi dengan suara berderak yang keras, kekuatan batin yang melonjak dari telapak tangan yang menyerang mengalir ke seluruh aula, menari dengan liar. Terlepas dari kemana Xiao Luo bergerak, ubin di lantai mulai retak dan terangkat dari lantai. 18 naga yang menundukkan telapak tangan. Yang Yuanzong membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Kekuatan telapak tangan lawannya sungguh luar biasa. Jika dia tidak menghindarinya dengan cukup cepat, dia akan menderita luka parah. Di saat yang sama, dia juga merasa harus menahan Suli agar Xiao Luo tidak membunuhnya. Telapak tangan kanan Xiao Luo semakin mendekat sekarang, dan telapak tangan menakutkan itu menyebabkan seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Dia tidak lagi ragu-ragu dan segera meninggalkan Suli, mengambil tindakan mengelak dengan bergerak ke satu sisi. Saat dia menghindari pukulan itu, dia menoleh dan yakin Suli akan hancur berkeping-keping dengan serangan telapak tangan itu. Namun, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan terjadi. Seolah-olah memiliki hati nuraninya sendiri, gelombang energi dari serangan telapak tangan berubah ketika mendekati Suli. Seperti aliran deras yang mengamuk menghantam batu besar, aliran itu menyebar ke kedua sisi Suli, dan sebaliknya, menabrak tablet peringatan milik istri Yang Yuanzong, menghancurkannya. Setelah melakukan gerakannya, Xiao Luo meraih Suli, diikat ke kursi, dan kembali ke posisi sebelumnya seperti embusan angin sambil menjaga jarak antara dia dan Yang Yuanzong. Xiao Luo membuka kancing tali yang mengikat Suli dan menempatkannya dengan aman di belakangnya. Dengan senyuman penuh perhatian, dia berkata, "Berdiri tepat di belakangku." Dari belakang, Suli memandang Xiao Luo, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Bagaimana Xiao Luo melakukan apa yang baru saja dia lakukan? Apakah ini termasuk seni bela diri? Itu adalah 18 telapak tangan penakluk naga. Apakah teknik bela diri seperti ini benar-benar ada di dunia ini? Pada saat itu, kesannya terhadap Xiao Luo tiba-tiba naik beberapa tingkat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Luo sekuat ini dan memiliki kemampuan seni bela diri seperti dewa, seperti yang ditonton di film. Setelah menyadari kesalahannya, tiba-tiba dia merasakan kehangatan di hatinya. Rasanya seperti seseorang benar-benar peduli padanya. Pada saat itu, Yang Yuanzong sadar kembali dan merengut, "Dasar bajingan kecil, tidak heran kamu punya nyali untuk menjadi sombong ini. Itu karena kamu tahu seni bela diri. Dan, begitu pula, kamu juga sombong karena kamu memiliki teknik telapak api, apakah aku salah?" Xiao Luo menjawab dengan seringai. "Kamu sudah memeriksaku?" Yang Yuanzong bertanya, menunjukkan keterkejutannya dengan ekspresi canggung di wajahnya. Xiao Luo tidak menjawab pertanyaannya, tapi menatap mata Yang Hongzi dan mengejek, "Putramu menyewa orang untuk memukuliku, dan mengatakan bahwa dia akan makan kotoran jika mereka tidak melumpuhkanku, jadi aku baru saja memenuhi keinginannya, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan selemah ini dan berubah menjadi bodoh seperti sekarang." Setelah mendengarkan dia mengatakan ini dengan santai, Yang Yuanzong menggerakkan mulutnya dengan marah dan berteriak, "Dasar beasteris jingan, aku akan membunuhmu." Tidak mungkin dia bisa menahannya lagi. Dia meraung dan segera menyerang Xiao Luo. Teknik Yang Yuanzong dikenal dengan sebutan telapak api, namun bukan berarti api akan keluar dari telapak tangannya. Itu lebih seperti mengumpulkan energi di telapak tangannya sebelum dia melepaskannya. Setiap serangan palam api dapat menghancurkan kekuatan dalam tubuh lawannya, dan dampaknya akan meninggalkan efek terbakar, oleh karena itu disebut dengan palam api. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil nyawaku." Xiao Luo memutar tubuhnya seperti kucing dan menghindari serangan itu. Matanya mulai menjadi dingin saat dia memposisikan kedua tangannya sebagai persiapan menerima serangan itu. Pola serangan Yang Yuanzong yang keras dan agresif mulai meningkat temponya. Telapak api yang dia keluarkan menciptakan aroma terbakar di udara, seperti akibat badai api. Serangannya terlalu cepat, seperti kekuatan angin kencang. Seolah-olah ada badai di dalam aula, berputar-putar dan mengaum seperti binatang buas yang mengamuk. Suli perlahan melebarkan matanya dan membuka mulutnya dengan takjub. Kedua sosok itu tampak seperti terjerat meski berada 4 hingga 5 meter jauhnya. Meski begitu, dia masih bisa merasakan pertukaran kekuatan yang intens di antara mereka berdua. Siapa sebenarnya pria bernama Xiao Luo ini? Dan siapa sebenarnya Yang Yuanzong? Tidak seorang pun mungkin dapat mengalami adegan seperti ini bahkan dengan semua grafik yang dihasilkan komputer yang digunakan untuk memproduksi film seni bela diri. Dia sangat terkejut. Segala sesuatu yang dia saksikan hari ini menghapus pemahaman dan pengetahuannya tentang apa yang logis. Sulit dipercaya bahwa ahli seni bela diri benar-benar ada di dunia ini. Kedua pria berkemeja hitam itu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan kemudian mencoba mencari Suli.
Mereka tidak bisa mengambil risiko apapun, dan hanya dengan menyandera wanita ini barulah mereka dijamin mendapat peluang kemenangan. Tangan pucat mereka seperti cakar hantu, dan dalam kebingungan yang terus berlanjut, mereka langsung menuju ke leher Su Li. Mencoba menyakitinya, sebaiknya kalian tidak memikirkannya. Xiao Luo merengut dingin saat dia menjauh dari Yang Yuanzong, berbalik dan pergi menghadapi kedua pria itu. Dia kemudian menyerang orang-orang itu seperti kereta yang melaju dan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Salah satu pria tersebut menerima tendangan langsung yang mematahkan tulang rusuknya. Kekuatan yang sangat besar disalurkan, menghancurkan semua tulang di tubuhnya dan menyebabkan dia berlipat ganda dalam rasa sakit yang luar biasa. Seolah-olah dia baru saja ditembak dengan senapan. Pria berkemeja hitam kehilangan banyak darah, dan hidupnya akan segera berakhir di sini. Xiao Luo kemudian menabrak pria lain dan membuat mereka berdua terbang di udara, sebelum jatuh dengan keras ke lantai. Itu berakhir dalam hitungan detik, dan seluruh rangkaian tindakan tampak seperti satu gerakan, saat Xiao Luo menyerang ke depan dan mencabik-cabik kedua pria itu seperti harimau ganas. Salah satu dari pria itu dapat merasakan bahaya yang sedang mendekatinya, dan tanpa berpikir sama sekali, dia menenangkan diri dengan membanting telapak tangannya ke lantai. Seperti laba-laba, dia memanfaatkan lengan dan kakinya, berputar, dan segera mundur, membanting kakinya ke tanah setelah berjalan sejauh 4 hingga 5 langkah. Ia berhasil menjaga keseimbangannya sebelum mengeluarkan pedang berbentuk bulan dari depan pinggangnya. C+NG, pria berkemeja hitam itu menghunus pedangnya secepat kilat, dan saat pedang yang diasah dengan baik itu mengiris udara, pedang itu memancarkan aura dingin disertai dengan cincin logam yang tajam. Xiao Luo masih ingat dengan jelas anggota tim Wild Wolf Mountain Racing, yang tewas di tangan kedua pembunuh malam itu. Dia terbelah dua hanya dengan satu pukulan, yang lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa pedang ini adalah senjata yang mematikan. Tubuh Xiao Luo telah diubah oleh keterampilan sistem, dan meskipun sebagian besar pedang yang digunakan musuh biasa hampir tidak dapat melukainya, musuh khusus ini tidak termasuk dalam kategori yang sama dengan musuh biasa. Dengan cepat menggeser tubuhnya ke satu sisi, dia berhasil menghindari serangan mematikan dari pedang berbentuk bulan itu. Seketika, dia menyelipkan telapak tangannya di sepanjang punggung pedang seperti ular dan bergerak semakin dekat ke arah dada pria berkemeja hitam itu. Mata pria berkemeja hitam itu melebar ketika dia dengan cemas melihat telapak tangan menakutkan mendekat ke dadanya. Dalam kepanikan, kulit kepalanya terasa mati rasa bahkan ketika dia tersandung ke belakang untuk menghindari pukulan. Dasar bajingan kecil, aku akan mengambil nyawamu. Tiba-tiba, Yang Yuanzong meraung. Dia membentuk telapak tangannya dengan gerakan memutar untuk mengeluarkan kekuatannya dan bergegas menuju Xiao Luo dengan serangan yang ganas. Tindakan Yang Yuanzong menyebabkan sedikit kelambatan pada gerakan Xiao Luo, dan pria berkemeja hitam itu berhasil mundur dari serangan fatalnya, menghindari cedera serius. Seketika, Xiao Luo berbalik. Tanpa menghindari serangan yang datang, dia malah melakukan serangan balik dengan telapak tangan naganya yang terdengar berderak karena energi. Bentrokan antara pohon palem api dan 18 naga yang menundukkan palem. Ledakan. Hal itu tidak kalah mengerikannya dengan bentrokan antara kekuatan yang mampu menghancurkan gunung dan tsunami yang mengamuk. Banyaknya energi yang dikeluarkan menyebabkan lantai di bawah kaki mereka retak. Aliran kekuatan dalam yang luar biasa melonjak ke seluruh aula, menyebabkannya berguncang seperti gempa bumi yang terjadi pada detik itu juga. Ini. Dalam ketakutan dan sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, Su Li mundur selangkah, lalu selangkah lagi hingga akhirnya dia mundur kembali ke sudut. Tampilan kekuatan luar biasa yang terjadi tepat di depan matanya telah benar-benar membuatnya kewalahan, membuat kulit kepalanya mati rasa, dan membuatnya gemetar ketakutan. Jantungnya mulai berdebar kencang, dan jika dia tidak menyaksikannya secara langsung, dia tidak akan percaya bahwa seniman bela diri seperti keduanya masih ada di dunia ini. Dan memikirkan suami nominalnya sebenarnya adalah salah satu dari mereka membuatnya semakin sulit dipercaya. Ledakan, pertukaran lain antara Xiao Luo dan Yang Yuanzong, yang membuat mereka berdua terhuyung mundur. Xiao Luo berhenti setelah 2 atau 3 langkah, sementara Yang Yuanzong terbang mundur seperti bola meriam menuju tablet peringatan istrinya yang sudah hancur berkeping-keping. Tablet peringatan itu rusak seluruhnya, serbuk gergaji dan abunya berserakan di tanah, dan berantakan. Sensasi terbakar menjalar ke kepalanya, dan saat Xiao Luo melihat ke bawah, dia melihat tangan kanannya yang dia gunakan untuk menyentuh telapak api Yang Yuanzong sebelumnya telah berubah menjadi hitam. Kulit telapak tangannya hangus dan berbau tajam daging gosong. Xiao Luo bisa merasakan organnya berputar saat energi dari serangan lawannya menembus dalam-dalam, dan ada tanda-tanda bahwa dia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Xiao Luo mengerutkan alisnya dan tahu bahwa ini semua karena telapak api Yang Yuanzong. Geraman terdengar saat Yang Yuanzong muncul dari puing-puing dan lantai yang tertutup abu. Seluruh tubuhnya dilapisi abu, dan darah terlihat menetes dari sudut mulutnya. Dia tampak agak tidak stabil secara mental saat dia terus menggemeretakkan gigi depannya yang berdarah. Seperti binatang buas yang ganas, dia melotot dengan marah saat dia mendekati Xiao Luo. Telapak apinya, seperti ombak marah yang hendak menghantam pantai, mengarah ke dada Xiao Luo. Niat membunuh yang sangat kuat muncul dari dalam tubuh Xiao Luo. Matanya berubah menjadi merah darah, dan amarahnya akan segera keluar. Pria tua, Xiao Luo meraung menakutkan sambil menusukkan tangan besinya seperti sambaran petir, menghantam tepat ke telapak api Yang Yuanzong. Bam! Kekuatan besar yang dihasilkan dari benturan tersebut membuat kedua petarung berada dalam lingkup panas dan energi yang membara. Keuletan, darah mulai muncrat dari mulut Yang Yuanzong saat tubuhnya bergetar. Seketika, dia terlempar ke belakang dengan kuat, membuat lubang besar di dinding di belakangnya. Ketika debu mereda, Xiao Luo menyadari ada ruangan lain yang tersembunyi di balik dinding itu. Di dalamnya, batu bata berserakan di mana-mana dan tertutup debu halus. Saat Xiao Luo menarik napas dalam-dalam dan amarahnya perlahan mereda, dan mata merah darahnya kembali ke warna yang familiar. Dia kehilangan akal sejenak dan tidak bisa mengendalikan diri. Seolah-olah ada roh lain yang hidup di dalam tubuhnya, haus darah, kejam, dan menguasai pikirannya. Apakah itu sifat aslinya? Xiao Luo kehilangan fokus. Tiba-tiba, pria berkemeja hitam itu melihat peluang untuk memanfaatkan momen tersebut dan berlari ke depan. Tapi aura yang keluar dari tubuh Xiao Luo mempengaruhinya, dan dia hanya bisa mencoba menyerang dengan pedangnya meskipun dia tidak berada dalam jangkauan yang tepat. WHOOSH. Pukulan itu membuat luka yang dalam di punggung Xiao Luo, dan darah berceceran banyak, membasahi bajunya. Kemarahan yang berhasil ia redam secara bertahap mulai meletus kembali seperti gunung berapi. Mata Xiao Luo berubah menjadi merah darah lagi, dan dia segera bereaksi dengan memukul dengan telapak tangannya. Hai, Xiao Luo meraung saat telapak tangannya menghantam penyerangnya seperti badai petir. Ledakan, pembunuh berkemeja hitam itu melayang di udara seperti layang-layang patah di tengah badai dan mengeluarkan seteguk darah, seperti yang dilakukan Yang Yuanzong. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Xiao Luo bergegas maju seperti binatang buas dan mengejar penyerangnya saat dia masih di udara.
Berputar dengan kaki kirinya sebagai poros, dia memutar tubuhnya bahkan ketika kaki kanannya menabrak dada penyerang seperti batang besi besar. Pembunuh berkemeja hitam itu mati seketika sebelum mayatnya terbang dari aula seperti bola meriam bahkan sebelum dia mendarat. Suara percikan besar terdengar ketika jatuh ke danau buatan di depan mansion.